Semua bermula di hutan terkutuk. Tempat pohon-pohon mati melilit dengan lumut gelap yang menyelimuti sekitarnya. Langit di tempat ini selalu mendung dan kelam, memancarkan aura bahaya yang tak berujung. Di tengah kengerian itu, seorang pemuda bertarung, mempertaruhkan nyawa. Menancapkan pisaunya tepat ke jantung monster mengerikan. Monster itu meneteskan lendir menjijikan ke wajahnya, membuat pemuda itu terpojok dalam situasi mematikan. Lalu, sang monster membuka rahang raksasanya yang penuh taring tajam, bersiap menelan pemuda itu bulat-bulat. Namun tiba-tiba, darah menyembur deras, menebarkan ancaman yang tiada akhir. Ternyata ini hanyalah mimpi buruk. Berkeringat dingin, ia menyentuh lehernya, merasakan sakit yang nyata seakan ia benar-benar tewas. Sang tokoh utama mendesah lelah, teringat bahwa ia telah tersiksa oleh mimpi buruk ini selama 12 tahun. Di luar, pagi menyingsing cerah di kota, sangat kontras dengan malam pemuda itu yang penuh siksaan. Kemudian, ia terlihat mencatat kelemahan monster-monster itu di buku. Demi bertahan hidup di malam berikutnya, ia bangkit dengan tubuh remuk redam, meyakini dirinya sanggup menahan rasa sakit dari luka dalam ilusi mematikan itu. Kamarnya penuh catatan dan alat latihan tempur, bukti nyata betapa keras pemuda ini menempa dirinya. Namun, yang menghancurkan mentalnya adalah hal sepele seperti tidur, karena kelelahannya sangat ekstrem. Begitu matanya terpejam di dunia nyata, ia langsung terlempar kembali ke neraka penuh monster itu. Dan jika ia kalah di alam mimpi, ia akan terbangun di dunia nyata, merasakan semua luka yang ia terima. Karena itu, ia memegangi dadanya yang sesak, sadar bahwa tidur nyenyak adalah kemustahilan. Frustrasi tergambar jelas di wajahnya, mengutuk nasib sial yang terus menghantui setiap malamnya. Demi bertahan hidup, sang petarung menghabiskan 12 tahun mengasah ilmu bela diri dan taktik bertahan. Dengan tekad membara, ia menerjang maju membawa pedangnya, siap menebas bahaya dalam mimpi buruk tanpa akhir ini. Berkat latihan neraka itu, kekalahan dan kematian di alam mimpi kini menjadi hal yang sangat langka. Namun meski terus menang, ia tahu hal itu sama sekali tidak menyelesaikan penderitaan terbesarnya. Sang petarung sadar, masalah utamanya adalah hilangnya waktu istirahat yang sesungguhnya. Seorang dokter bahkan menyarankannya mencari hobi demi menenangkan pikirannya yang kacau. Pemuda itu tampak berpikir keras, mencoba membayangkan aktivitas spesial apa yang bisa ia lakukan. Namun, ia hanya bisa mendesah, mengakui bahwa satu-satunya impiannya saat ini hanyalah bisa tertidur lelap. Dengan wajah pucat pasi, sang petarung merenung bahwa ia hanya menginginkan satu malam yang damai dalam hidupnya. Namun tiba-tiba, darah mengucur deras dari hidungnya tanpa bisa dikendalikan. Saat itu juga, dadanya terasa ditusuk tajam, ia batuk berdarah, dan pandangannya memudar menjadi gelap gulita. Pemuda malang itu membelalakkan matanya, terkejut dan bingung dengan apa yang sedang menghancurkan tubuhnya. Kehilangan seluruh tenaganya, ia ambruk ke lantai, darah segar menggenang di sekelilingnya. Kesadarannya lenyap total, tubuhnya terkapar tak berdaya, telah mencapai batas absolutnya. Namun tak lama kemudian, sang tokoh utama tersadar. Merasa heran karena tubuhnya terasa seringan bulu dan rasa sakit kepalanya sirna. Menatap bunga-bunga, ia merasakan nikmatnya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Pemuda itu bahkan mengira dirinya telah mati dan masuk surga. Ia terus mengamati dedaunan yang menari di hembus angin, mencoba memahami di mana ia sebenarnya berada. Hutan di sekitarnya begitu asri dan hidup, dihiasi air terjun indah yang mengalir deras di kejauhan. Namun, saat bersandar di akar pohon raksasa, jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari tempat terkutuk ini. Mata sang penyintas terbelalak, sadar bahwa ini adalah alam mimpi buruk tempatnya tersiksa selama 1 dekade. Detik itu juga, suara misterius memecah keheningan, memaksanya menoleh dengan cepat untuk mencari sumber ancaman. Ia bersembunyi di balik akar raksasa, mengintip kadal monster buas yang sedang mengendus mencari mangsa. Makhluk mengerikan itu mengaum buas, memamerkan taring tajam dan lidahnya yang menjijikan. Dalam persembunyiannya, pemuda itu teringat akan genangan darahnya sendiri sebelum ia pingsan. Kenyataan pahit menghantamnya, lukanya terlalu parah, dan tubuh aslinya telah tewas di dalam kamar sana. Sang petarung yang bersimpuh pun menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri demi merencanakan langkah selanjutnya. Ia lalu bangkit berdiri, menyadari sepenuhnya bahwa jika ia mati lagi di tempat ini, tidak ada lagi dunia nyata untuk pulang. Dengan sorot mata tajam, sang penyintas menerima bahwa mimpi buruk ini kini adalah hidupnya. Menatap monster itu, ia sangat paham hukum alam di sini dan apa yang harus dilakukannya demi bertahan. Berpikir cepat, sang petarung memutuskan menghindari pertarungan, berencana kabur ke zona terang yang dibenci para monster. Namun nahas, saat hendak mundur, sebuah sensasi aneh dan dahsyat mendadak mengambil alih seluruh akalnya. Menggenggam erat pedangnya, pemuda itu kebingungan, emosi asing tiba-tiba membara di dadanya. Tanpa ragu, ia menghunuskan senjata dan menerjang maju. Mundur bukanlah pilihan. Monster kadal itu terkejut, keberanian manusia ini di luar dugaannya. Berdiri kokoh, ia sadar keberanian ini berkat tubuh barunya yang muda dan bugar. Sang monster tidak tinggal diam. Makhluk itu melompat ganas, berniat meremukkan mangsanya.
raungan memekakkan telinga menggema. Ia meluncur bagai meteor pembawa kehancuran. Menggenggam pedang dengan kedua tangan, aura kekuatannya meledak. Tatapannya menajam, hanya dua hal di pikirannya. Bertarung habis-habisan dan meraih kemenangan mutlak. Tebasan maut melesat. Monster raksasa itu tumbang dalam satu serangan telak. Dengan pakaian bersimbah darah, tatapan dinginnya membuktikan era perburuannya telah dimulai. Tubuh raksasa itu ambruk dengan benturan keras, debu tebal mengepul ke udara. Ia menatap sang mangsa yang telah mati. Sinar mentari mulai menembus kegelapan, menandakan awal baru. Sang ksatria segera memanjat bangkai monster, lalu membelah tubuhnya dengan pedang. Dari dalam dagingnya, ia menemukan sesuatu, sebuah objek dengan pendaran cahaya biru terang. Menggenggam bola cahaya itu, ia menatapnya tajam. Benda misterius apa ini? Pemuda itu berpikir keras, berasal dari tubuh monster, pasti ini artefak berharga. Mengambil risiko gila, ia menggigit inti itu. Energi murni langsung mengalir ke tubuhnya. Ia menarik napas dalam, menatap pohon raksasa dan matahari. Tekadnya bulat, ia akan bertahan hidup apapun risikonya. Namun untuk mewujudkannya, ada satu misi utama yang harus ia selesaikan. Sang tokoh utama berlari secepat kilat, membelah hutan lebat dengan fokus penuh. Tujuannya adalah tempat terang yang aman kini. Ia terlihat tidur pulas di atas dahan pohon. Angin berhembus lembut menyapu dedaunan, membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Dengan wajah tenang, ia menikmati istirahat sejenaknya. Senyum simpul terukir, betapa nikmatnya bisa tidur tanpa rasa takut. Ia terbangun dengan kekuatan penuh. Menatap langit sejenak, perjalanannya siap dilanjutkan kembali. Sebulan telah berlalu, ia membelah kegelapan hutan demi mencari secercah harapan baru. Menatap alam liar, ia sadar, meski darah petarungnya mendidih, bukan berarti ia harus membantai setiap makhluk di depannya. Bersembunyi di balik pohon, ia melihat kelelawar raksasa makan. Mencari mati tanpa alasan adalah kebodohan. Tapi jantungnya berdegup kencang. Insting bertarungnya meronta. Sambil tersenyum, ia sadar hanya bergerak saat rasa lapar itu memanggil. Ia melesat dengan aura membunuh. Satu serangan mematikan. Monster terbang itu binasa seketika. Tujuan lainnya? Apalagi kalau bukan memburu inti mana yang berharga. Ia kembali mengonsumsi kristal itu, melahap energi murni ke dalam aliran darahnya. Mengusap wajahnya, ia menyeringai. Cara ini memberinya kekuatan tempur yang tak masuk akal. Bersandar pada batang pohon, ia mengerti. Beradaptasi di dunia kejam ini mulai terasa mudah. Tak hanya itu, ia memeriksa tas kulitnya. Ada satu rahasia penting di sana. Sebuah lencana perunggu, bukti bahwa pemilik asli tubuh ini adalah seorang tentara bayaran elit. Hal yang paling gila adalah, ia bisa membaca huruf asing di logam itu dengan sempurna. Matanya terbelalak lebar, otaknya berputar, memikirkan arti di balik penemuan artefak ini. Fakta mutlak. Ada peradaban manusia lain yang bertahan hidup di semesta berbahaya ini. Melanjutkan langkah, ia akhirnya tiba di zona hutan yang bermandikan cahaya matahari cerah. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti, ekspresinya menegang melihat suatu benda di atas tanah. Jantungnya nyaris kopot. Tersembunyi di rerumputan, sebuah perangkap besi raksasa siap menerkam predator besar. Wajahnya berubah serius, otaknya merangkai fakta, menyadari makna luar biasa dari jebakan ini. Detik itu juga, ia melompati batang kayu raksasa. Harapannya menyala terang, pasti ada manusia di dekat sini. Menyibak rimbunnya hutan, pemuda itu akhirnya menemukan daratan yang bermandikan cahaya mentari keemasan. Matanya terbelalak melihat sebuah kabin kayu terpencil yang berdiri kokoh di antah berantah. Secercah harapan dan keterkejutan terpancar jelas di wajahnya. Menyadari itu adalah tempat tinggal manusia. Tanpa membuang waktu, ia mengetuk pintu yang terbuka, mengintip ke dalam mencari tanda kehidupan. Karena hening, sang penjelajah melangkah masuk dan terpaku pada sesuatu yang misterius di atas meja. Tangannya menyentuh sampul buku kuno yang memancarkan aura aneh dengan ukiran aksara asing. Saat halamannya dibalik, ia menemukan catatan raksasa tentang dunia monster. Matanya membelalak, menyadari betapa berharganya harta karun ini. Membacanya dengan saksama, sang petarung mendapati seluruh sejarah dan rahasia dunia ini tertulis sangat rinci. Dengan tatapan tajam, pemuda itu menyadari bahwa buku harian ini adalah kunci mutlak untuk bertahan hidup. Namun tiba-tiba, langkah kaki berat berderit di lantai kayu, memecah keheningan yang mencekam. Menoleh ke atas, seorang pria tua berambut putih, membidikan panah otomatis mematikan tepat ke arahnya. Pria tua itu menatap sang penyusup dengan penuh amarah, menuntut identitasnya sebelum melepaskan tembakan tanpa ampun. Sang tokoh utama lega melihat manusia lain, namun curiga jika kakek itu mengiranya seorang perompak. Tetap tenang, pemuda itu mengangkat tangannya, menjelaskan bahwa ia masuk murni karena rasa penasaran. Namun, pria tua itu enggan bernegosiasi dan membentaknya untuk segera angkat kaki secepat mungkin. Tanpa pergerakan gegabah, sang petarung menurut agar tak memicu konflik. Namun sebelum pergi, tangannya mencengkeram erat buku panduan itu. Sambil memegang benda itu, sang pengembara memohon dengan sopan untuk membawanya. Berjanji akan membayar jika perlu. Seketika, kakek itu mengerutkan kening penuh curiga.
bertanya apa yang akan pemuda itu lakukan jika ia menolak. Membalas tatapan tajamnya, pemuda itu membulatkan tekad bahwa ia sangat membutuhkan buku itu demi bertahan hidup. Perlahan, tangan pemuda itu bergerak ke pinggangnya, bersiap menghunuskan pedang jika pertumpahan darah tak terelakkan. Di saat genting itu, sang petarung berpikir, jika kakek ini keras kepala, ia terpaksa merebutnya dengan kekerasan. Ia melompat masuk sambil memegang senjatanya, siap untuk memulai pertarungan mematikan melawan penembak jitu tersebut. Sementara itu, pria tua tersebut terus mengarahkan panah mautnya tepat ke jantung sang pemuda. Tanpa berkedip, menilai kuda-kuda si kakek, sang tokoh utama yakin bisa memenangkan pertarungan meski tak mengetahui kekuatan musuhnya. Namun, sang pemburu menghela napas panjang dan menurunkan senjatanya. Menyadari ketegangan ini tak perlu berakhir tragis. Ia paham bandit sejati tak akan meminta izin membaca buku. Pria tua itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Hector. Melihat pria itu menurunkan kewaspadaannya, pemuda itu melemaskan ototnya dan mengaku bernama Kim Woo Jin. Menggaruk janggutnya, sang pemburu merasa nama itu sangat asing. Sang pemuda pun menyuruhnya memanggilnya Jin. Sambil tersenyum canggung, ia sadar nama aslinya terlalu rumit untuk penduduk dunia ini. Kemudian, Hector menggenggam buku itu, memperingatkan betapa berharganya benda ini, sehingga Jin harus tinggal di sana untuk membacanya. Sebagai bayarannya, kakek itu meminjamkan panduan tersebut dengan syarat pemuda itu harus membantunya mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari. Dengan kesepakatan yang terjalir, malam menyelimuti hutan, dan sang penyinta akhirnya mendapatkan tempat bernaung yang aman. Tak lama, sepanci sup panas mendidih di atas perapian, menghangatkan suasana kabin dengan kehangatan yang sangat menenangkan. Sang pemilik rumah menyuruhnya makan, membuktikan di balik wajah galaknya, ia pria yang baik. Menggenggam piring kayu, sang petarung tertegun. Aroma makanan hangat yang sudah lama tak ia rasakan menusuk hidungnya. Pada suapan pertama, air mata haru menetes membasahi pipinya. Ia mulai menganggap kakek tua ini adalah malaikat penyelamatnya. Esok harinya, sang pemburu bersiap pergi. Jin bertanya, apakah misinya memakan waktu lama? Dengan tatapan kosong penuh dendam, kakek itu memburu monster pembunuh sahabatnya. Mengamati raut wajah sang pemburu yang tegang, pemuda itu menyadari bahwa monster yang menjadi target balas dendam pastilah makhluk yang sangat mengerikan. Pria tua itu pun pergi meninggalkan kabin, membiarkan sang pemuda merenungkan mara bahaya yang mengintai di luar sana. Memanfaatkan waktu luang, sang tokoh utama melahap setiap halaman buku itu demi menguasai segala rahasia dimensi ini. Sejarah mencatat bahwa malapetaka bermula di Kekaisaran Utara, di mana keserakahan telah meluluh lantakkan sebuah kota. Sang raja yang buta akan kekuasaan, dengan gegabah mencoba membuka sebuah gerbang terlarang menuju dimensi lain. Ia mengira akan menemukan kebenaran mutlak, namun nahas. Ia justru melepaskan kekuatan penghancur yang mematikan. Lalu, menara gelap dengan ribuan mata iblis bangkit di tengah kerajaan, memulai kiamat yang sesungguhnya. Dari dalamnya, gumpalan daging menjijikkan meluap keluar, menjelma menjadi monster haus darah manusia. Hanya dalam 9 tahun, monster-monster ini merampas segalanya, mengubah utara menjadi wilayah iblis mutlak. Demi menghindari kepunahan mutlak, umat manusia membentuk aliansi dan membangun pelindung raksasa untuk menahan laju kegelapan. Selesai membaca, pemuda itu menutup buku tersebut, merasakan beban berat dari tragedi bersejarah yang kelam ini. Mengusap dagunya, dia mengaku informasi ini sangat berguna, namun menyadari ada kejanggalan yang tidak masuk akal. Teks itu menyebutkan, semakin dalam kau memasuki wilayah ini, monster yang ada akan menjadi semakin kuat. Namun, sang petarung ingat bahwa monster justru melemah saat dia mendekati cahaya, sesuatu yang sangat aneh. Sementara itu, kembali ke dalam hutan, kita melihat kakek Hector berlari putus asa membawa panahnya, menghindari sesuatu. Di dalam pondok, sang pemuda bertanya-tanya seberapa jauh dia telah mengembara sebelum tiba di tempat aman ini. Sang pemburu bernapas tersengal-sengal, membuktikan bahwa usia menjadi beban berat saat harus melarikan diri dari ancaman maut. Di belakangnya, kawanan serigala iblis mengejar dengan mata merah menyala, siap untuk mencabik-cabik mangsanya tanpa ampun. Pria tua itu memacu kakinya hingga batas maksimal, berupaya keras menciptakan jarak dari makhluk super cepat dan mematikan ini. Tiba-tiba, seekor serigala melompat untuk menerkam, namun sang kakek meluncur di tanah, lolos dari maut. Sang pemburu mencoba melawan, dengan menembakkan panahnya sambil melompat mundur demi mencari posisi yang lebih menguntungkan. Tetapi sang manusia serigala terlalu lincah, menghindari setiap tembakan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Monster itu memamerkan mata merah dan taring tajam, bersiap mencabik mangsa manusianya. Menyadari serangannya sama sekali tidak mempan, sang kakek mengumpat gugup, merasakan bayang-bayang kematian semakin mendekat. Dia akhirnya terhempas ke belakang, lalu menyadari bahwa bocah itu berjalan dengan tenang menuju pusat bahaya. Jin maju tanpa rasa takut, menggenggam pedang besar dengan kilatan merah iblis yang memancar dari matanya. Dalam keputusasaan, pria itu berteriak menyuruh sang anak lari dari sana, karena makhluk itu terlalu berbahaya. Namun, mengabaikan peringatan tersebut, pemuda itu melompati sang kakek,
mencabut senjatanya bersiap untuk memulai sebuah serangan fatal. Hector membelalakkan matanya terkejut, menatap ke atas tanpa memahami tindakan pemuda yang bagai mencari mati tersebut. Melayang di udara, sang protagonis fokus sepenuhnya pada target, menampilkan ekspresi dingin seseorang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Dia kemudian bertumpu pada pohon, menggunakan kekuatan brutal yang membuat kayunya retak, terbang tinggi di atas kanopi hutan. Sang petarung menyiapkan pedangnya untuk memberikan satu serangan maut mematikan. Monster itu mencoba bereaksi cepat, mengangkat cakar raksasanya untuk menahan gempuran udara yang sangat mematikan tersebut. Namun kecepatan manusia ini sangat tidak masuk akal, dan pedang itu menebas berat bagaikan sambaran petir. Tebasan vertikal sempurna menembus pertahanan sang monster, membelah apapun yang berani menghalangi jalurnya tanpa sisa. Seketika itu juga, tubuh monster serigala terbelah dua, dan sang bocah mendarat di tanah dengan sangat elegan. Melihat pemimpin mereka binasa dalam sekejap, serigala lainnya menghentikan langkah mereka secara tiba-tiba. Ketakutan setengah mati, monster-monster itu mundur sambil menggeram pelan, menyadari bahwa manusia ini adalah predator puncak sesungguhnya. Kakek itu berkeringat dingin dan tergagap tak percaya melihat kekuatan luar biasa yang baru saja dia saksikan. Berdiri di samping bangkai monster, Jin membersihkan senjatanya, membuktikan bahwa mengalahkan binatang buas itu terlalu mudah. Menyaksikan hal ini, sang pemburu veteran menatap pemuda itu dengan mata terbelalak lebar, benar-benar tak mampu merangkai satu kata pun di hadapan pemandangan tersebut. Dengan wajah bersimbah darah, pemuda itu berbalik ke arahnya, bertanya dengan nada mengejek, apakah makhluk itu benar-benar dianggap kuat? Sang veteran bertanya, apakah pemuda itu sungguh meragukan kekuatan absolut dari seekor monster serigala? Dengan tatapan sangat serius, sang pemburu menegaskan bahwa makhluk buas ini luar biasa kuat dan sangat berbahaya. Pemuda itu hanya mendengarkan peringatan tersebut dengan ekspresi yang sangat tenang, sambil meresapi informasi yang didapatnya. Kemudian, sang petarung membalikkan badan untuk menghadapi sisa kawanan yang perlahan muncul dari balik kegelapan pohon. Serigala-serigala itu menggeram penuh amarah, memamerkan taring tajam dan tatapan mata yang haus akan pertumpahan darah. Namun, protagonis kita menyadari ada sekitar 40 ekor, dan satu kesalahan kecil bisa menjadi akhir hidupnya. Menyadari hal itu, dia berencana mengincar wakil pemimpin untuk menghancurkan moral seluruh kawanan tersebut. Tepat pada momen itu, mata sang pemuda memancarkan kilau merah pekat, memperlihatkan aura haus darah yang menggelegak. Mengidentifikasi monster berukuran lebih besar tepat di garis depan, petarung itu memutuskan siapa yang menjadi mangsa pertamanya. Lalu, dia melompat membelah udara, diselimuti oleh aura gelap yang mengancam jiwa. Monster itu menatap serangan tersebut dengan mata biru menyala, seketika merasakan datangnya ajal yang tak terhindarkan. Tatapan merah menyala sang pemuda seakan menembus relung jiwa monster itu, membiarkannya lumpuh total dalam ketakutan. Menyadari bahaya yang sesungguhnya, makhluk itu mematung dan mulai gemetar dalam teror murni di hadapan sang manusia. Tiba-tiba, sisa anggota kawanan kebingungan, tidak memahami keraguan dari pemimpin baru mereka. Tanpa berpikir dua kali, para predator mulai berlari putus asa demi menyelamatkan nyawa mereka. Seketika itu, para monster melolong ketakutan sambil berlari secepat mungkin menjauh dari sana. Dalam sekejap mata, medan pertempuran menjadi sunyi senyap, saat serigala-serigala itu lenyap di telan gelapnya hutan lebat. Dia terus mengawasi pelarian massal tersebut sambil menggenggam erat pedang beratnya dan mempertahankan kuda-kuda bertarung yang kokoh. Mata kakek Hector terbelalak. Ia tak menyangka hewan seberani itu lari, terbirit-birit tanpa perlawan angin. Sang pengembara menyadari, insting veteran tua itu sangatlah tajam. Pemimpin kawanan itu melolong putus asa, mundur setelah tahu ia takkan menang melawan sang manusia. Setelah ancaman lenyap, hutan kembali sunyi, dan mereka pun kembali ke kabin yang aman. Di dalam, sang veteran memamerkan sisa jasad monster itu. Hadiah buruannya bernilai luar biasa, 40 keping emas. Mendengar nominal itu, sang pemuda penasaran, apakah jumlah emas itu sangat berharga di dunia ini? Pria tua itu mengangguk mantap. Uang sebanyak itu cukup untuk hidup mewah selama 7 tahun tanpa perlu bekerja. Namun, pemuda itu tercengang, monster selemah itu ternyata memiliki nilai buruan yang begitu fantastis. Senyum tipis terukir di wajahnya. Sang petualang baru saja menemukan jalan pintas untuk menjadi kaya raya di dunia baru ini. Pikirnya, ia hanya perlu memburu monster receh semacam itu setiap kali kantongnya butuh kepingan emas tambahan. Detik itu juga, ia menyimpulkan, hidup di sini mungkin jauh lebih damai dibanding neraka 12 tahun terakhirnya. Kemudian, sang pemburu menyiapkan berbagai barang berguna, kulit monster dan peta wilayah yang rinci diserahkan kepada tamu istimewanya. Tangan keriputnya mengusap kulit manusia serigala itu. Terbayang betapa mematikannya ancaman monster itu bagi rakyat biasa. Ia menyuruh pemuda itu menjual kulitnya demi harga pantas, namun, Jin ragu. Pantaskah ia menerima barang seberharga ini? Sang veteran bersikeras, bayaran itu sangat setimpal, karena Jin telah membantunya menuntaskan dendam berdarah di masa lalu. Pria tua itu mengulurkan tangan penuh hormat, bukti pengakuan sejati atas nilai rekan seperjuangannya yang baru.
Menatap dalam mata pemuda itu, sang veteran mengucapkan terima kasih yang tulus. Ia berharap takdir akan mempertemukan mereka kembali. Keduanya berjabat tangan erat, sebuah persahabatan tak terduga telah lahir di tengah kekacauan hutan maut tersebut. Sang tokoh utama berterima kasih atas semua pelajaran berharga itu, dan kini bersiap melangkah menuju rute yang belum terpetakan. Di luar, cahaya mentari menyinari jalan, menandakan babak baru yang epik bagi sang pengembara agung telah dimulai. Membawa perlengkapan barunya, sang ksatria membungkuk hormat, sementara kakek tua itu mengawasinya dari ambang pintu. Begitulah, sang penyintas berjalan menyusuri jalanan hutan. Tekadnya bulat untuk menaklukkan setiap sudut dari semesta misterius ini. Pemuda itu terus melangkah tanpa tahu, seekor makhluk aneh mengawasinya dari atas batu raksasa. Bertanduk ganjil dengan mata biru menyala, ia merekam setiap gerak-gerik sang pelancong. Binatang buas itu menggeram rendah, menandakan teror di wilayah ini masih jauh dari kata usai. Akhirnya, sang penyintas menatap tembok kayu raksasa dari desa perintis, berdiri kokoh di depan gerbang pertahanan. Ia menyadari tempat ini tampak jauh lebih megah dan terorganisir dari bayangannya. Pemuda itu melewati para penjaga dan memasuki desa, memanggul seluruh perlengkapannya di punggung bagai petarung sejati. Menyusuri jalanan berdebu, sang petarung merasakan hawa yang pekat. Semua orang tampak bersiap siaga untuk bertarung. Tiba-tiba, sekumpulan pria berotot dengan senjata tajam menatap sinis ke arah pendatang baru tersebut. Sang tokoh utama bertanya-tanya, apakah tatapan menusuk ini hanya karena ia orang asing? Ia pun sadar, di dunia kejam ini, manusia bisa menjadi ancaman yang lebih besar dari monster. Mengabaikan tatapan mematikan itu, sang petualang melihat papan kedai dan masuk mencari informasi. Ruangan itu disesaki para tentara bayaran yang menenggak minuman dan memamerkan misi harian mereka. Pemuda itu melangkah membelah lautan manusia, menyita seluruh perhatian hingga mereka terdiam mengawasinya. Tiba di meja kasir, pemilik kedai menyodorkan minuman dingin saat sang pemuda meletakkan barang jarahannya. Namun, ia menolak minuman itu dan langsung bertanya dengan nada dingin, di mana ia bisa menemukan pria bernama Jacop. Tersentak kaget. Seorang pria yang duduk tepat di belakangnya langsung menoleh saat namanya dipanggil. Dialah Jacop. Ia memperkenalkan diri dengan wajah licik dan aura yang sangat mencurigakan. Sang pemuda menjelaskan bahwa kakek Hector mengutusnya untuk menjual kulit manusia serigala kelas atas ini. Pedagang licik itu terbelalak kaget. Tak percaya monster mematikan itu berhasil ditumbangkan dan dibawa kepadanya. Melihat kebingungan itu, sang ksatria diam saja tanpa niat mengoreksi. Membiarkannya mengira sang veteranlah pahlawannya. Mata Jacob membesar penuh keserakahan saat menyadari kulit monster itu 100% asli dan bernilai fantastis. Para tentara bayaran di kedai itu berdecak kagum. Mereka berpikir, kakek Hector ternyata masih memegang gelar legenda sejati. Seringai licik muncul di wajah sang pedagang. Ia merasa baru saja menemukan tambang emas dari barang langka ini. Detik itu juga, keserakahan membutakannya saat ia menyusun taktik kotor. Seketika, beberapa preman maju dan mengepung pemuda itu, memutus semua jalan keluarnya. Namun, sang pemuda menatap ancaman itu dengan sorot mata sedingin es. Sadar bahwa ia telah memijak jebakan, Jacop dengan angkuh menyampirkan barang itu di pundaknya, lalu mengancam bocah itu untuknya jika masih ingin bernapas. Sang petualang merasa muak dikhianati. Terbayang betapa kakek Hector sangat mempercayai penipu rendahan ini. Namun, penipu licik itu malah mengejeknya, menyebut ini sekadar investasi atas kerugian lamanya. Ia terus tertawa sambil memegang kulit berharga itu, merasa sudah menguasai segalanya. Tepat saat itu, mata sang protagonis menyala merah darah, memancarkan amarah yang luar biasa. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, berpikir apakah pantas menghabisi sampah masyarakat ini hanya demi selembar bulu. Tiba-tiba, penipu itu menyiramkan sisa minumannya tepat ke wajah sang pemuda untuk merendahkannya, di depan semua orang. Pria serakah itu menyuruhnya berhenti bertingkah sok pintar dan segera angkat kaki dari kedai. Secepatnya, sang petarung terdiam saat cairan itu menetes dari wajahnya, sementara niat membunuh semakin meluap di dalam dadanya. Namun sedetik kemudian, pemuda itu bangkit dari kursinya dengan aura mencekam yang membuat semua orang merinding ketakutan. Gelas kayu menggelinding di lantai saat pemuda itu berjalan tenang melintasi ruangan. Mengira sang pemuda telah menyerah, pedagang itu tersenyum lebar menyebutnya pilihan yang sangat cerdas. Namun, suara hantaman keras tiba-tiba melunturkan senyum Jacop. Ia menoleh ke belakang dengan wajah kebingungan. Di momen itu, sang protagonis menghantam struktur kedai dengan pukulan mematikan, membuktikan bahwa batas kesabarannya telah benar-benar habis. Sambil meneteskan sisa minuman dari rambutnya, pemuda itu memanggil nama sang penipu dengan nada yang sangat dingin. Dengan tatapan mata yang setajam pedang, sang protagonis memberi peringatan mematikan. Jika berniat menipu seseorang, seharusnya ia mengincar leher dan bukan punggungnya. Pedagang licik itu terdiam kaku. Ia sadar telah membangkitkan amarah monster yang mengerikan. Penipu itu lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi pemuda yang dianggap bosan hidup tersebut. Salah satu preman maju menerjang sambil berteriak beringas, mencoba menghantam sang pemuda dengan senjata beratnya.
Namun, sang prajurit merasa menghabisi Kroco, seperti mereka takkan memberinya setetes pun rasa bersalah. Dengan santai ia menangkis serangan mematikan itu, menciptakan suara benturan logam yang menggema keras di seluruh ruangan. Mata preman itu terbelalak ngeri. Ia baru sadar bahwa kekuatan fisik pendatang baru ini benar-benar di luar nalar. Tepat saat itu, mata sang protagonis menyala terang, menandakan serangan berikutnya akan membawa kehancuran mutlak. Bergerak dengan kecepatan kilat, pemuda itu melesat di antara musuh, melancarkan rentetan serangan presisi yang mematikan. Anak buah lain mencoba mengayunkan kapaknya untuk meremukkan sang target, namun gerakannya terlalu lambat. Kapak itu hanya menghantam lantai kayu kosan, sementara sang pemuda sudah mengambil kuda-kuda untuk mengakhiri pertarungan ini. Petarung itu memijakkan kakinya kuat-kuat, menyiapkan serangan tak terduga. Ia lalu menendang meja kayu besar tepat ke arah musuh yang mengepungnya dari belakang. Salah satu preman berteriak putus asa melihat meja itu melayang ke arahnya, tanpa ada celah sedikit pun untuk menghindar. Suara tebasan pedang yang membelah udara bergema nyaring. Sang pahlawan mengeksekusi setiap musuhnya dengan keahlian tingkat dewa. Usai serangan brutal tersebut, ruangan mendadak hening, menyisakan jejak kehancuran pertempuran di seluruh lantai kedai. Dengan wajah penuh debu, ia berdiri tak tergoyahkan, menatap kekalahan telak musuh-musuhnya di ruangan itu. Saat itu juga, Jacop Mendi keringat dingin dan gemetar ketakutan, mempertanyakan dari mana asal monster berwujud manusia ini. Ia akhirnya sadar telah mencari masalah dengan orang yang salah, dan keserakahannya ini bisa merenggut semua yang ia miliki. Memutar pedangnya membentuk tebasan melingkar. Pemuda itu menghancurkan sisa pertahanan musuh dan meninggalkan jejak tebasan mengerikan di dinding kedai. Sang prajurit kembali melesat cepat, menebas lawan berikutnya sebelum mereka sempat mengangkat senjata untuk bertahan. Lewat hantaman yang akurat, seorang preman terpental jauh ke belakang, merasakan langsung beban kekuatan absolut sang protagonis. Namun petarung kita belum selesai. Ia memutar tubuhnya, melancarkan badai serangan ke arah sisa tentara bayaran di ruangan itu. Ujung pedangnya menebas Kroco terakhir yang langsung tumbang. Keheningan pun kembali menyelimuti lingkungan kedai yang kini hancur lebur. Berdiri tegak di antara para musuhnya, mata merah pemuda itu menyala terang bagaikan predator buas yang siap melanjutkan perburuannya. Raut wajahnya yang memancarkan aura es mencekam, mampu membuat pria paling berani sekalipun kencing di celana karena ketakutan. Dalam keputusasaan, pedagang licik itu berteriak menyuruh semua orang lari. Ia sadar bahwa malaikat maut sudah berdiri di depan matanya. Sontak, mereka yang masih bisa berdiri langsung lari terbirit-birit, berusaha kabur dari amukan prajurit tanpa ampun yang membantai mereka. Penipu itu melompat dari celah dinding, melemparkan dirinya keluar kedai dalam upaya putus asa demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Jatuh tersungkur di atas tanah kotor, pria licik itu menoleh ke belakang dengan tubuh gemetar, tak percaya nasibnya menjadi seburuk ini. Tiba-tiba, matanya terbelalak lebar. Sebuah aura gelap raksasa mendadak muncul dari kehampaan di tengah desa yang sunyi senyap itu. Seekor serigala marah berukuran kolosal tiba-tiba muncul, menggeram penuh amarah buas. Dan Jacop terpaku memikirkan kenapa monster mematikan ini ada di desanya. Namun sang protagonis langsung melompat melewati pedagang itu, mendarat kuat sebagai tameng dari ancaman baru ini. Berhadapan langsung dengan monster buas itu, sang pemuda terus mempertahankan kuda-kuda bertarungnya, sementara si penipu licik hanya bisa merangkak ketakutan di tanah, benar-benar kehilangan arah untuk melarikan diri. Namun tak lama, raut wajah pemuda itu berubah serius, mencoba mengenali monster aneh yang terus membuntuti setiap pergerakannya dengan tatapan tajam. Sang serigala mengaum dengan sangat buas, memamerkan deretan taring tajam demi mengintimidasi manusia yang berani menghalangi jalan darahnya. Pada detik itu, sang petarung menyadari bahwa ini adalah serigala pengintai yang ia temui di hutan, seusai pertarungan berdarah sebelumnya. Dengan tatapan sedingin es, ia bertanya, apakah monster ini rela menempuh perjalanan sejauh ini, hanya demi menjemput ajalnya sendiri. Merasakan aura pembunuh yang begitu pekat, makhluk itu seketika mematung. Sementara rasa takut yang luar biasa merayapis seluruh tubuh berbulunya. Tiba-tiba, monster raksasa itu meringkuk gemetar di tanah, bertingkah di luar dugaan. Sang monster mulai menjulurkan lidah dan mengibaskan ekornya dengan penuh kegembiraan, persis seperti anak anjing yang haus perhatian. Serigala itu melompat ke sana kemari, menunjukkan antusiasme konyol yang membuat semua orang di sekitarnya benar-benar kebingungan. Para tentara bayaran mematung, bertanya hal gila apa yang membuat monster buas ini bertingkah sebodoh itu. Namun pemuda itu hanya menatap adegan tersebut dengan kecewa, merasa kelakuan hewan liar ini sungguh sangat menyedihkan. Kemudian, makhluk itu menatap sang petarung dengan sorot mata memelas, sangat berharap untuk mendapatkan sedikit saja perhatian darinya. Pada saat itu juga, Jacop beserta sekutunya terdiam membisu melihat perubahan drastis pada sikap monster buas yang mematikan tersebut. Sang tokoh utama menunjuk ke arah para preman, memberikan perintah telak agar hewan itu segera mencabik-cabik semua targetnya. Sorot mata serigala merah itu seketika berubah tajam, siap mengeksekusi perintah darah yang baru saja diberikan oleh tuannya.
Dengan satu lompatan mematikan, ia menerjang anak buah pertama untuk membuktikan taring buasnya. Monster itu menghantam lawannya dengan kekuatan brutal. Sementara yang lain hanya bisa menatap dalam keputusasaan murni. Hanya dalam sekejap mata, monster itu menyelesaikan tugasnya dengan sangat cepat. Melenyapkan ancaman dalam hitungan detik. Ia menatap hasil pembantaian itu dengan puas. Memuji bahwa makhluk itu telah melakukan pekerjaan luar biasa menghabisi para penjahat. Berwajah sepucat mayat, sang penipu mundur ketakutan. Menyadari situasinya kini telah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Hewan buas itu melanjutkan pembantaian terhadap sisa preman. Memastikan tak ada satu nyawa pun yang bisa lolos. Jacot memutar otaknya dengan panik. Mencari celah untuk selamat dari lubang neraka yang telah ia gali dengan tangannya sendiri. Namun pemuda itu menatapnya dengan penuh rasa jijik. Menyadari bahwa pedagang licik ini benar-benar bodoh karena berani mencoba menipu dirinya. Sang penipu langsung berlutut dan memohon ampunan nyawa. Berjanji akan mengabdi sepenuhnya pada apapun perintah dari sang petarung. Namun di dalam hatinya, sang penipu mendidih oleh dendam. Merencanakan pembalasan kejam begitu ia berhasil keluar dari situasi mematikan ini. Detik berikutnya, sebuah pedang raksasa menancap tepat di sebelah kepalanya. Membuat pria licik itu gemetar hebat dalam teror mutlak. Melihat sang penipu tersungkur berlumuran darah. Pemuda itu menyadari bahwa kondisi penipu licik ini ternyata jauh lebih tragis dari dugaannya. Pada saat itu, pemuda tersebut menundukkan kepala. Merasakan pekatnya, rasa darah di mulutnya sambil mengutuk keras sang lawan dalam hati. Dengan tatapan penuh, niat membunuh, sang petarung bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya sedang coba dibodohi oleh penipu rendahan ini? Ingatan masa lalu seketika muncul, menampilkan kehidupan kelam sang pahlawan saat ia selalu menunduk meminta maaf di sebuah kantor biasa. Mengingat kembali pekerjaan lamanya, ia teringat ocehan sang manajer yang selalu berdalih bahwa perusahaan sedang melewati masa yang sangat sulit. Menjadi sosok yang terlalu baik, pekerja itu hanya menelan mentah-mentah alasan tersebut, tak pernah menyadari bahwa ia sedang ditipu habis-habisan. Seiring waktu berlalu, penundaan gaji 1 minggu berubah menjadi siksaan 1 bulan, lalu memanjang hingga 2 bulan penantian. Saat mencoba menagih haknya, karyawan itu malah melihat sang bos asik bermain golf alih-alih melunasi utang, namun bos pemalas itu justru menjadi sangat murka. Mencaci sang tokoh utama sebagai bocah egois, hanya karena menagih gaji hasil keringatnya. Sambil berteriak marah, pria itu menuduh anak muda zaman sekarang sungguh egois, dan menuntut mereka untuk saling membantu di masa krisis perusahaan. Kembali ke masa kini, sang petarung menatap tajam sang pengkhianat yang terkapar di atas tanah. Merasakan pahitnya hidup dalam penderitaan sekian lama, ia berlalu pergi sementara sang preman memegangi wajahnya yang hancur. Bernapas lega, karena menyadari dirinya masih bisa bernapas. Pedagang itu terhenyak oleh aura mengerikat dari sang penyintas, yang seolah tak lagi memiliki setetes pun belas kasihan di hatinya. Tiba-tiba, senyum licik mengembang di wajah sang penipu, membuktikan ia masih menyembunyikan trik kotor di balik lengannya. Dengan cepat, musik berbunyi. Sang pengkhianat mencabut belati tajam dan menerjang dari arah belakang, mengincar titik buta targetnya yang terlihat menurunkan tingkat kewaspadaannya. Melompat dengan penuh luapan kebencian, sang penjahat berteriak buas menyuruh pemuda itu mati, mencoba mendaratkan satu serangan fatan demi mengakhiri pertarungan ini untuk selama-lamanya. Menyadari pergerakan licik itu, sang pemuda menoleh dengan sepasang mata merah menyala, membuktikan bahwa ia sudah mengantisipasi serangan pengecut ini. Dengan ketenangan absolut, sang petarung menggunakan pedang besarnya untuk menangkis belati tersebut, membuat lawannya seketika mematung tak tahu harus berbuat apa. Ia menegaskan bahwa pecundang seperti pedagang ini adalah penipu paling kejam yang takkan pernah merasakan secuil pun penyesalan sejati di hatinya. Pada detik itu, mata sang penipu terbelalak ngeri dalam teror absolut, menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri di hadapan pahlawan. Tebasan pedang itu membelah udara dengan kekuatan yang mematikan, menyegel takdir kelam sang pengkhianat untuk selamanya di tengah-tengah desa yang sunyi tersebut. Tubuh sang penipu pun ambruk. Keadilan sang pahlawan akhirnya berhasil ditegakkan dengan sempurna. Di saat bersamaan, sorot mata pemuda itu menyala tajam. Tak ada lagi sisa keraguan di dalam lubuk hatinya. Ia bersumpah dalam hati, takkan pernah ia biarkan dirinya diinjak-injak atau diperdaya oleh siapapun lagi. Sang petarung lantas menarik napas panjang. Kini saatnya memusatkan fokus pada langkah selanjutnya di alam semesta yang misterius ini. Tiba-tiba, serigala merah itu muncul membawa kantung koin di mulutnya. Ia bertingkah sangat patuh dan ramah padanya. Lewat gerakan lincah, hewan itu menjatuhkan kantong kulitnya. Sang komandan tempur baru pun dibuat penasaran oleh tingkahnya. Kilauan keping emas memancar dari dalam. Bukti nyata bahwa hadiah dari pertarungannya telah jatuh ke tangan sang musafir. Melihat kejadian itu, sang prajurit takjub. Dari mana monster ini belajar menjarah harta layaknya seorang profesional sejati? Sang petualang lalu bertanya, apakah monster ini benar-benar rela mengikutinya menjelajahi misi dan petualangan di seluruh benua? Melalui gestur yang bersahabat, pemuda itu mengelus bulunya. Sang serigala memejamkan mata, merasakan aura perlindungan dan kasih sayang dari tuan barunya.
Sentuhan hangat itu menyegel sumpah setia. Manusia dan monster ini kini resmi menjadi rekan seperjuangan. Sambil menatap mata rekannya dalam-dalam, sang tokoh utama sadar, memiliki sekutu sehebat ini adalah keuntungan mutlak untuk bertahan di dunia yang kejam. Memuji kecerdasan rekannya, sang penyintas akhirnya tersenyum. Ia mulai merasa roda nasibnya perlahan berputar menuju arah yang lebih baik. Pemuda itu yakin mereka akan menjadi tim yang tak terkalahkan. Keduanya pun segera bersiap untuk meninggalkan medan pertempuran. Perjalanan pun berlanjut menuju ufuk baru. Babak legendaris dari kisah sang pemburu monster hebat kini telah resmi dimulai. Langit perlahan mulai berubah mengubah warnanya. Menandakan fajar telah menyingsing setelah malam penuh pertumpahan darah. Di ranjang empuknya, sang tokoh utama terbangun dengan kondisi bugar. Meski sekujur tubuhnya dibalut perban akibat pertarungan sengit. Lewat raut wajah tenang, sang petarung merasa tidurnya begitu nyenyak. Seluruh energi dan staminanya kini telah kembali terisi penuh. Ia pun meregangkan ototnya, dirinya siap menghancurkan rintangan mematikan apapun yang berani menghadang di depan. Membasuh wajahnya di baskom kayu, pemuda ini mencoba membersihkan sisa-sisa kebrutalan dari pertempuran maut yang baru saja dilewatinya. Sambil menghela napas panjang, dinginnya air sukses merelaksasi otot-ototnya yang tegang usai membantai habis para musuh di arena. Sang prajurit merenung dalam diam. Untuk pertama kalinya di sepanjang hidupnya, ia telah mencabut nyawa manusia lain. Namun anehnya, sang petualang heran. Tidak ada seculpin rasa bersalah atas tragedi yang ia lakukan di desa itu. Tatapannya kini kosong, apakah kewarasannya perlahan terkikis habis hingga menjadi sosok berdarah, dingin akibat kejamnya hukum alam ini? Sang pahlawan akhirnya menyadari suatu hal. Sensasi membunuh manusia ternyata sama memabukkannya dengan memburu monster liar. Dengan tangan menempel di dadanya, sang petarung merasakan detak jantungnya memburu. Ada suatu kegelapan yang kini mulai bangkit di dalam jiwanya. Memeriksa tubuhnya sendiri, sang pemburu sadar. Esensi kemanusiaannya perlahan berevolusi menjadi wujud yang sepenuhnya berbeda. Apakah ini efek kutukan Gelat? Ataukah murni insting bertahan hidup yang kini mengambil alih akal sehatnya? Menepis keraguan itu, ia berjalan berdampingan dengan monster raksasanya. Ia yakin masa depannya akan jauh lebih berlimpah dengan kepingan kekayaan. Sang pemuda lantas bertekad merangkuh takdir barunya. Aturan dari dunia lama takkan lagi mengikat langkah kakinya. Memanggul kulit monster yang berat, sang protagonis akhirnya menapakkan kaki di pinggiran kota pionir kelima untuk berbisnis. Ia menginstruksikan serigala merahnya agar bersembunyi di sekitar. Kehadiran monster raksasa pasti akan memicu kepanikan massal di sana. Menyusuri jalanan kota, sang penyintas mencari markas aliansi. Saatnya menukarkan piala buruannya dengan kepingan koin emas murni yang menggiurkan. Ia sadar harus bergerak cepat mengambil bayarannya. Sambil melangkah, ia berpikir haruskah rekan barunya itu diberi nama khusus. Bangunan organisasi pun terlihat. Di loket sana, tampak seorang petugas pelayanan yang sedang menguap karena bosan. Setibanya di meja, sang petualang langsung bertanya tentang prosedur transaksi untuk material dari hasil perburuan monster. Dengan gerakan secepat kilat, ia membanting kulit berbulu-biru itu ke atas meja. Suara gempanya sontak membangunkan si petugas. Lewat tatapan mengintimidasi, sang pahlawan menuntut bayaran lunas atas pemusnahan monster buas tingkat tinggi yang telah ia lakukan. Namun si petugas justru menatapnya remeh. Ia mengejek itu hanya kulit anjing liar dan menyuruh pemuda itu pergi. Detik berikutnya, mata petugas itu terbelalak lebar. Ia baru sadar, kulit itu bukanlah milik sembarang hewan biasa. Mulutnya bergetar hebat, ia berseru kaget. Kulit langka ini adalah milik monster manusia serigala yang sangat buas. Dengan keringat dingin membasahi wajah, ia tergagap. Apakah kau sendiri yang berhasil membantai monster mengerikan ini sendiriannya? Dengan tatapan sedingin es, pemuda itu mengonfirmasi kemenangannya atas monster buas tersebut belum lama ini. Sang pahlawan bersandar tenang di ruangan mewah, menunggu para petinggi menyiapkan hadiah atas pencapaian epiknya. Tak lama, seorang pejabat masuk dan menunduk, meminta maaf atas lambatnya proses verifikasi barang legendaris tersebut. Pria itu lalu menyerahkan kantong berat berisi kepingan emas. Bukti nyata bahwa rampasan manusia serigala itu bukan omong kosong. Sang prajurit menatap nominalnya. Hartanya kini cukup untuk hidup bersantai tanpa mengangkat pedang selama 7 tahun ke depan. Kilau emas itu memantul di mata sang pemburu. Seakan mengunci jiwanya yang masih tak menyangka akan kekayaan mendadak ini. Ia tersadar, getaran di tangannya saat memegang harta ini jauh berbeda dari pacuan adrenalin saat menghadapi maut di medan perburuan. Namun, suara sang pejabat memecah lamunannya. Raut wajah pria itu menegang, membawa aura misi rahasia yang sangat genting. Dia pun menawarkan tawaran menggiurkan. Apakah sang petualang berani mengambil misi bunuh diri terbaru demi tumpukan emas yang lebih fantastis? Sang protagonis tersenyum miring. Ia langsung menanyakan target seperti apa yang akan menanti di ujung jalan berdarah ini. Saat itu, sang pegawai menjelaskan bahwa makhluk aneh telah muncul di area tambang terdekat dan sedang musik. Memicu kekacauan besar, pria itu menyebut para pekerja ketakutan. Gagal menambang batu bara karena teror maut yang mengintai.
Akibat tambang yang mati, denyut ekonomi kota ini hancur lebur, dan percikan api kehancuran siap melahap segalanya. Ia memberi peringatan keras, monster ini punya kekuatan absolut, jauh melampaui ras manusia serigala manapun yang pernah menginjak tanah ini. Meski begitu, sang pejabat menaruh harapan penuh, yakin bahwa pahlawan muda ini adalah kunci untuk memusnahkan ancaman besar tersebut. Dengan tatapan setajam pedang, sang penyintas menuntut identitas serta kelas monster apa yang harus ia tebas kali ini. Pria itu membisikkan sebuah nama mengerikan, Tengkorak Gila, dengan hadiah 70 keping emas bagi yang mampu memenggal kepalanya. Mendengar itu, memori masa lalunya bangkit. Ia jelas pernah menghadapi makhluk gila ini, membayangkan wujud kolosal sang monster yang menjulang menantang maut. Ia ingat betul, targetnya memiliki tulang tengkorak sekeras baja, perisai alami yang melindungi seluruh dahi monster itu dari tebasan. Karena sirah itu, agresi sang monster sangat mengerikan. Jauh lebih mematikan dan buas dari manusia serigala manapun yang pernah dihadapinya. Sang prajurit menelan ludah, teringat butuh 1 bulan penuh dan 28 kali kematian tragis di masa lalu demi menaklukkan sang monster. Namun pejabat itu bertanya cemas, ragu, apakah sang pahlawan sanggup bertahan hidup melawan makhluk sekejam itu? Sang petualang terdiam 1000 bahasa. Otaknya menyusun strategi mematikan sembari menatap tajam ke arah pria di depannya. Senyum arogan terukir di wajah sang pemburu, memastikan monster raksasa itu akan jadi mangsa epik berikutnya, musik. Ia pun tiba di tambang raksasa itu. Sarang tempat monster tengkorak gila menebar teror berdarah bagi para penambang lokal. Menyusuri jurang galian, sang pemburu melihat bagaimana urat nadi ekonomi ini mati total akibat teror dari monster tingkat bencana tersebut. Merasakan aura kematian di tambang gelap ini, sang pemuda bertekad mencabut nyawa monster itu secepat kilat agar bisa segera pergi. Tiba-tiba, sebuah suara lantang menggema, menyuruh sang musafir berhenti melangkah sebelum berani turun lebih jauh ke dasar jurang laut itu. Sosok tentara bayaran berambut merah muncul, mengklaim wilayahnya dan menuntut sang pemula agar tahu diri serta menghormati antrean seniornya. Dengan tatapan membunuh, protagonis kita mendecir. Sejak kapan ada aturan antre konyol untuk membantai monster di dunia gila ini? Menyadari aura membunuh itu, sang senior gugup. Ia buru-buru mencairkan suasana agar tak memancing murka petarung yang memancarkan tekanan mengerikan ini. Sang kapten lalu menelan ludah, menawarkan sang pemuda untuk beraliansi. Mereka bisa memburu monster mutan itu bersama demi membagi risiko fatalnya. Otak sang penyintas berputar, menunggu kroco-kroco ini selesai membasmi monster hanyalah buang-buang waktu yang akan menghancurkan jadwal epiknya. Meski hasil panen emasnya harus dibagi, sang prajurit menimbang bahwa beraliansi sementara mungkin adalah taktik paling cerdas saat ini. Namun kewaspadaannya tetap setajam pisau. Mempercayai orang asing di sarang penyamun penuh pengkhianat ini adalah murni tindakan bunuh diri. Pada saat itulah, sang pemuda mencecar alasan mereka mengundang orang luar. Padahal skuad mereka sudah dipenuhi prajurit yang haus akan pertumpahan darah. Tertawa canggung, si rambut merah mengaku, nyawa seluruh anggotanya jauh lebih berharga ketimbang ego pertunjukan solo anak buahnya di medan perang. Menatap lurus pemuda itu, sang kapten yakin 100%. Pendatang baru ini menyembunyikan aura petarung veteran yang luar biasa mematikan. Merasakan perubahan rasa hormat itu, sang pemburu mengernyet, mempertanyakan dari mana pria ini bisa menebak kekuatan tempur sejati miliknya. Mendengar itu, sang pemimpin menunjuk serigala merahnya. Di sana, seorang gadis pirang sedang mengelus buasnya sang monster tanpa ada rasa takut sedikit pun. Gadis itu takjub, menyebut bahwa ras monster ini sangatlah liar. Belum pernah ia melihat monster buas ini tunduk absolut pada manusia. Sang pahlawan terbelalak. Rekan hewannya mengabaikan perintah sembunyi dan malah muncul demi secuil makanan. Monster itu melahap rakus daging berair pemberian wanita tersebut, membuat sang majikan menelan ludah karena iri. Makhluk itu mengunyah dengan wajah penuh kepuasan absolut, sama sekali mengabaikan tatapan membunuh dari tuannya. Potongan daging lezat itu tiba-tiba jatuh ke tanah berdebu, sementara aromanya menyebar ke seluruh penjuru tambang. Tepat saat itu, sang monster menatap sisa makanan tersebut, lalu melirik tuannya, layaknya menawarkan perjamuan agung. Pemuda itu murka atas penghinaan rekannya. Apa kau pikir aku ini babi jalanan? Rutuknya dalam hati. Namun ajaibnya, makanan itu seolah memancarkan aura menggoda, membuat sang pahlawan kesulitan menahan rasa laparnya. Sang petarung pun menelan ludah dengan berat. Perutnya bergemuruh hebat melihat hidangan luar biasa yang tampak seperti ilusi dari dunia mimpi. Ia bertanya-tanya, kapan terakhir kali ia menikmati hidangan layak di dunia baru ini? Namun akal sehatnya kembali, mengingat liur anjing dan tanah kotor telah menodai daging itu. Mempertaruhkan harga diri manusianya, ia berjuang mati-matian menahan godaan untuk memungut sisa makanan dari lantai. Tiba-tiba, sang gadis berambut pirang menyadari situasi itu, lalu menyodorkan potongan daging segar dari tas perbekalannya. Sang pemburu tertegun melihat kebaikan hati kenalan barunya ini, dan matanya langsung berbinar, memancarkan kebahagiaan. Detik itu juga, sosok gadis tersebut bercahaya bagaikan dewi sejati yang turun untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah momen itu,
kelompok tentara Bayaran mulai melangkah masuk ke dalam gua tambang gelap untuk perburuan. Sambil meresapi setiap gigitan, pemuda itu menyadari bumbunya luar biasa lezat, jauh melampaui makanan mengerikan sebelumnya. Kemudian, wanita muda itu menyadari mereka belum berkenalan resmi, lalu mengajak sang pemula berbincang. Sang pria berambut merah, sang kapten, memperkenalkan diri sebagai Jonathan dari kelompok Black Marlin. Sementara gadis itu menyebut namanya Claire. Tepat saat itu, sang protagonis nyaris membocorkan nama aslinya. Namun ia memperkenalkan diri sebagai Jin demi menjaga misteri. Jonathan tersenyum penuh percaya diri, mengumumkan bahwa mereka akhirnya tiba di titik kemunculan monster tengkorak gila. Atas komando sang pemimpin, para ahli perangkap bergerak cepat menyiapkan jaring berat untuk mengurung sang monster. Lalu, si rambut merah memerintahkan rekannya mengambil posisi. Pertempuran mematikan yang menguras tenaga segera dimulai. Tiba-tiba, aura bercahaya menyelimuti medan tempur dengan magis, membuat pemuda itu terpukau oleh lonjakan kekuatan yang tercipta. Ia menatap sang penyihir melayang, diiringi pendaran hijau dan bulu mistis. Sebuah lingkaran cahaya sihir terbentuk di atas buku kuno, membuktikan ini adalah kekuatan agung dalam legenda. Pada detik itu, sang gadis memejamkan mata, merapalkan doa berkat suci demi melindungi seluruh rekannya di tanah kematian ini. Kemudian, efek sihir langkah bulu menyelimuti tubuh sang kapten, membangkitkan aura kecepatan yang luar biasa dahsyat. Sorot matanya menajam penuh tekad, tubuhnya kini terasa seringan kapas, seolah ia bisa terbang melintasi tebing. Si pirang segera memperingatkan bahwa sang petarung hanya punya waktu 3 hingga 5 menit untuk bermanuver. Dengan pendar hijau menyala di kakinya, sang pemimpin bersiap memancing monster maut itu menuju titik penyergapan. Dalam sekejap, si rambut merah melesat dengan kecepatan gila, meninggalkan jejak angin saat anggota lainnya menatap tegang. Jin menyadari pergerakan rekannya kini jauh lebih lincah. Ia bergumam bahwa ilmu sihir di dunia ini sungguh menakjubkan. Sang petarung mulai berangan-angan. Mungkinkah ia bisa menguasai trik mistis ini jika sujud berguru pada seorang master? Namun lamunannya pecah saat satu pria berteriak panik, memperingatkan bahwa monster tengkorak gila sudah di depan mata. Para tentara Bayarat langsung mencengkeram erat tali jaring di atas tebing, menanti detik krusial untuk menjatuhkan mangsa. Sang protagonis mengamati strategi brilian itu, bersiap menyudutkan sang monster dan meledakkan seluruh kekuatan mereka. Meski rencananya masuk akal, wajahnya tetap tegang. Ia ragu apakah taktik ini cukup untuk menumbangkan makhluk sebuas itu. Detik itu juga, bayangan raksasa bertanduk, mengerikan muncul dari kegelapan. Berlari buas mengejar pria yang menjadi umpan. Berteriak hingga urat lehernya menonjol. Sang komandan memerintahkan tim perangkap bersiap mengurung musuh ganas tersebut. Makhluk itu melompat murka memamerkan taring mematikan. Namun sang kapten menari di udara untuk menghindari serangan. Para prajurit berteriak histeris saat menyadari sang iblis batu akhirnya menampakkan wujud aslinya kepada semua orang. Dalam satu gerakan mematikan, jaring raksasa itu menghantam sang monster. Makhluk itu mengaum murka, meronta hebat menghancurkan tali. Tanpa membuang waktu, seluruh pria menarik tambang itu dengan tenaga penuh, memaku sang iblis ke tanah. Kapten Jonathan lalu memberi perintah mutlak. Tim tombak dikerahkan dengan kekuatan penuh. Sementara sang monster meronta buas di dalam jaring raksasa. Formasi tempur langsung terbentuk. Para prajurit mengangkat senjata tajam mereka, bersiap mendaratkan serangan fatal pertama ke arah sang musuh. Namun nahas, tebasan mematikan para prajurit itu hanya menghantam dari balik tali pengikat. Gagal menembus kulit keras sang iblis batu. Monster itu justru mengaum penuh amarah, mengubah serangan barusan menjadi pemicu ancaman yang jauh lebih brutal bagi kelompok tersebut. Pada detik krusial itu, formasi goyah. Beberapa prajurit kehilangan keseimbangan, tak kuat menahan bobot tak masuk akal dari makhluk yang berontak ganas itu. Mata sang monster menyala merah darah. Kekuatan aslinya meledak, ternyata jauh melampaui bayangan terburuk dari para tentara Bayaran. Melihat kekacauan ini, sang pemuda sadar situasinya di luar kendali. Hawa kematian kini semakin pekat mengancam nyawa semua orang di sana. Tanpa ampun, iblis raksasa itu mulai menyeret tubuh para prajurit di atas tanah berdebu, menghancurkan formasi pertahanan hingga tak bersisa. Jonathan berteriak mati-matian untuk menahan tali. Namun pasukannya tumbang satu persatu dilindas kekuatan murni sang musuh raksasa. Auman kemarahan tak terkendali kembali memecah udara pertempuran. Sang monster merobek paksa ikatan tali yang seharusnya memaku tubuh besarnya ke tanah. Sorot mata buasnya memancarkan insting membunuh yang kental. Siapapun yang menghalangi akan hancur lebur. Tiba-tiba, raksasa batu itu melompat secepat kilat. Ia mengabaikan kepungan tentara Bayaran dan langsung menerjang ganas ke depan. Wajah Claire pucat pasi dihantam teror. Kematian seakan menatap lurus ke matanya di detik yang sangat mencekam ini. Sang penyihir berusaha mundur, tapi kecepatan iblis itu tak masuk akal. Waktu terasa membeku, tanpa ada celah untuk merapal mantra pelindung baru. Namun sang tokoh utama muncul bagai bayangan. Ia pasang badan tepat di depan sang gadis, siap menahan benturan mematikan yang sebentar lagi tiba. Kakinya terseret keras di tanah. Sang petarung menahan tekanan gila dari terjangan musuh.
Namun kuda-kuda tempurnya tetap berdiri kokoh. Dengan kekuatan di luar nalar, sang pemburu mencengkeram tanduk raksasa makhluk itu. Laju sang iblis terhenti seketika. Pada detik menegangkan itu, wajah sang pahlawan nyaris menyentuh taring tajam si monster. Makhluk itu mengaum murka karena ditahan paksa oleh seorang manusia biasa. Gadis pirang itu berteriak panik memperingatkan Jin. Tapi sang pemuda justru tersenyum santai di hadapan ancaman raksasa tersebut. Sambil melirik ke belakang, ia menyuruh rekannya untuk tetap tenang. Medan pertempuran ini sudah sepenuhnya berada di dalam kendali mutlaknya. Tatapan tajam sang pemuda membelah mata merah si monster. Ia tahu persis kelafatan untuk menghancurkan musuh di depannya ini. Mata sang pemburu berkilat penuh bahaya. Rahasia untuk membantai iblis mengerikan ini akhirnya telah terungkap sepenuhnya. Mengandalkan kekuatan murni yang brutal, sang petarung mencengkeram taring monster itu tanpa sedikit pun rasa gentar. Gerakan kilat. Ia mundur selangkah demi menghindari beban kolosal dari iblis buas yang siap meremukkan tulang-tulangnya. Satu tebasan cepat diluncurkan. Sang pemuda mengincar celah fatal dari pertahanan alami monster batu raksasa tersebut. Dengan insting membunuh yang sangat tajam, sang pemburu mengeratkan pedangnya untuk mengeksekusi manuver kritis mematikan. Serangan bedah presisi mendarat telat di tengah pertempuran sengit. Ia bergumam, meski kekuatannya telah bangkit, ketahanan musuh ini masih cukup mengejutkan baginya. Mengaum penuh murka yang membakar. Tengkorak gila itu menolak tumbang. Insting bahayanya berteriak. Sang pemuda langsung menghindari serangan fatal dari samping yang nyaris merenggut nyawanya. Tiba-tiba, energi mistis mengalir deras. Sang penyihir pirang mengerahkan kekuatan magis untuk menyokong sekutu barunya. Dikelilingi cahaya dan bulu ajaib magis, aura sang protagonis meledak. Tenaga baru kini mengalir deras di setiap otot tubuhnya. Sang petualang tersenyum lebar. Beban tubuhnya terasa jauh lebih ringan, membuatnya bebas melesat bagai kilat di medan pertempuran yang brutal ini. Senyum penuh arogansi tercetak di wajah sang petarung, yang kini sangat siap untuk mengakhiri perburuan berdarah tersebut. Terbakar oleh keberanian pemuda itu, Kapten Jonathan dan pasukannya bersiap maju untuk membantu dalam serangan penghabisan. Namun sang pemuda melarang keras. Ia memerintahkan mereka tetap mundur karena ia ingin membantai ancaman ini sendirian. Aliran energi mistis terus menyelimuti sang petarung, mengunci kecepatan duanya di titik paling maksimal tanpa batas. Melaju penuh tekad membara, sang penyintas menerjang iblis raksasa itu untuk mengeksekusi rencana. Rahasianya, pikirannya setajam pedang. Seorang ahli sejati tahu. Hanya butuh beberapa detail krusial untuk menaklukkan monster sejenis ini. Meski terlihat mustahil dikalahkan, sang petarung sadar bahwa makhluk ini tak lebih dari sekadar babi hutan raksasa. Kecepatannya dalam garis lurus memang mematikan, tapi iblis ini sangat buta arah jika harus bermanuver secara mendadak. Memanfaatkan kelemahan fatal itu, sang pemuda berencana memojokkan lawannya ke tebing batu demi memastikan kemenangan mutlak. Jin melompat dengan kekuatan penuh ke arah monster, menari di udara sambil menghindari setiap amukan maut musuh dengan sangat mudah. Tiba-tiba, cakar monster itu tergelincir di lantai tambang yang licin, membuat keseimbangan makhluk buas itu hancur berantakan. Tubuh raksasanya menghantam tebing karang dengan keras, menciptakan badai debu yang menyelimuti seluruh arena pertarungan. Sang pemuda menyadari sihir itu mengalirkan kecepatan luar biasa, membuatnya mampu bergerak ringan bagaikan angin. Ia menganalisis taring mematikan musuh yang berfungsi sebagai senjata alami. Sayangnya, parang miliknya takkan mampu menembus tulang sekeras baja itu. Ia harus memutar otak dan mencari celah strategi lain. Tanpa ragu, ia memusatkan tebasan maut berikutnya tepat ke arah moncong monster, titik paling fatal dan sensitif dari makhluk itu. Tebasan pahlawan kita bersarang sempurna. Darah terhempas ke udara mengiringi lolongan kesakitan sang monster yang memekakkan telinga. Penderitaan makhluk itu memuncak, menghancurkan kekuatannya hingga ia tak lagi mampu membalas serangan sang ksatria. Sang tokoh utama memanfaatkan celah emas ini. Ia melompat tinggi untuk memberikan serangan penutup yang mutlak. Bilah pedangnya mengoyak kulit tebal musuh. Gempuran dahsyat itu membuat daratan bergetar hebat di bawah pijakan sang pemburu. Melalui manuver tajam, ia mendaratkan satu pukulan pamungkas demi memastikan musuh tumbang tak bersisa. Dalam sekejap, tubuhnya berputar di udara, menyelesaikan tarian maut tersebut dengan penguasaan teknik tingkat dewa. Kabut debu pun menipis, memperlihatkan tatapan penuh kemenangan setelah pertarungan epik yang memacu adrenalin itu. Di sisi lain, Jonathan dan Claire bergegas keluar dari gua. Hati mereka diliputi kepanikan luar biasa. Namun setibanya di arena, para tentara bayaran itu terpaku. Hanya ada rebel berdiri di tengah keheningan absolut. Gadis itu menyapu pandangan dengan panik, mencari secercah tanda bahwa rekannya berhasil selamat dari maut. Tiba-tiba, sang serigala raksasa muncul dari balik bebatuan dengan wajah sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Rekan-rekannya menatap hewan itu dengan ekspresi kebingungan total. Saat mereka mencoba mencerna kejadian aneh ini, monster itu malah menguap lebar. Sepertinya pertarungan tadi terlalu membosankan baginya. Sang pemuda kembali ke kelompoknya, sementara hewan peliharaannya mengekor dari belakang sambil mengawasi sudut-sudut tambang. Dengan wajah penuh debu,
Ia bergumam takkan sudi membuang esensi monster yang didapatnya dengan susah payah. Saat itu juga, sang petualang mengumumkan bahwa ancaman telah dimusnahkan. Sontak, para prajurit bayaran itu membeku kehilangan kata-kata. Serigala raksasa itu kemudian mengendus bangkai mangsanya, yang kini hanya menjadi gundukan daging tak bernyawa. Terperangah, sang kapten bersumpah belum pernah melihat seseorang menaklukkan bahaya sendirian. Namun tiba-tiba, serigala merah itu menggeram rendah. Naluri buasnya menangkap hawa kehadiran asing yang mengintai dari kegelapan. Seluruh tim langsung bersiaga penuh. Mereka mencoba menerka alasan di balik kepanikan hewan buas tersebut. Seekor babi raksasa lainnya muncul dari terowongan gelap, mengisyaratkan bahwa teror ini belum sepenuhnya berakhir. Monster itu memelototi mereka dengan mata merah menyala dan taring mematikan, siap mempertahankan wilayah teritorialnya sampai mati. Si rambut merah berteriak panik, menginstruksikan formasi tempur karena ancaman kedua telah berdiri tepat di depan mata. Namun gadis pirang menahan mereka. Mata jeli miliknya menyadari satu detail krusial dari gelagat sang makhluk buas. Monster itu melangkah gontai, memperlihatkan dua anak babi mungil yang bersembunyi, ketakutan di balik tubuhnya. Bayi-bayi itu mencikit pelai dan menggemaskan, mencari perlindungan absolut di balik kaki kokoh sang pelindung. Dengan tatapan sayu, induk raksasa itu merintih pelan. Ia hanya seorang ibu yang ingin melindungi keluarga tercintanya. Sang tokoh utama menatap dalam diam, mempertimbangkan apakah pertumpahan darah memang masih diperlukan di momen ini. Perlahan, sang induk mulai menggiring anak-anaknya menjauh dari medan konflik, membuktikan bahwa dia tidak berniat mencari masalah untuk saat ini. Semua orang terpaku menatap kepergian mereka. Aura ketegangan yang mencekik perlahan memudar dari area tambang. Jonathan akhirnya menurunkan senjatanya. Ia sadar makhluk itu benar-benar pergi dan ancaman telah lenyap tanpa jejak. Claire bergumam lirih, monster itu mungkin hanya mencari sarang untuk anak-anaknya. Membuat hati kecilnya diliputi rasa iba. Sang pahlawan menatap kepergian keluarga kecil itu. Setidaknya, tak ada lagi bentrokan merepotkan yang harus diselesaikan. Malam pun menyelimuti kota perintis kelima. Cahaya rembulan memancarkan keindahannya, menyinari setiap atap perumahan di desa tersebut. Gemerlap cahaya dari kedai lokal berpendar terang, menjadi saksi kembalinya kelompok pemburu setelah perjuangan yang mempertaruhkan nyawa. Di dalam kedai, Kapten Jonathan bersorak merayakan kemenangan mutlak tanpa ada satupun korban jiwa dari pasukannya. Tersenyum lebar, si rambut merah berteriak girang. Momen paling krusial dari sebuah perburuan akhirnya tiba, waktu bayaran. Seketika itu, para bayaran bersorak penuh kemenangan. Merayakan tuntasnya misi maut ini, bersiap menjejalkan kepingan emas ke dalam saku mereka. Namun, gadis muda bernama Claire menatap tajam kantong koin itu, menyadari bahwa jumlahnya terlihat jauh melampaui 70 keping emas yang disepakati. Sang komandan pun tertawa terbahak-bahak, menjelaskan bahwa kepingan emas ekstra ini adalah hasil dari sedikit trik manipulasi yang ia mainkan di meja bayaran. Ia mengarang cerita bahwa ada dua monster buas selain anak-anaknya, membuat misi ini terdengar 100 kali lipat lebih mematikan dari laporan awal. Berkat itu, SND ketua berseru telah berhasil memeras 110 keping emas dari sang Kin, memicu sorak-sorai buas dari seluruh kelompoknya. Namun sang karakter utama terdiam bimbang, heran bagaimana mereka bisa dibayar untuk monster gaib yang bahkan tak pernah mereka lawan. Di saat itu, sang ketua menyeringai penuh arti dan mengakui bahwa ia telah merangkai kebohongan manis demi melipat gandakan harga keringat timnya. Para petarung tertawa liar dan mengacungkan jempol, sepakat bahwa selama tak ada yang mengendus kebohongan ini, maka ucapan kapten adalah kebenaran mutlak. Saat itu, pemuda itu menghela napas panjang, merasa kelompok petualang ini benar-benar perkumpulan eksentrik yang berada di luar nalar. Tiba-tiba, sang kapten berambut merah merangkul erat bahu pahlawan kita, menarik perhatiannya untuk membahas masalah pembagian hasil yang sangat krusial. Dengan lantang ia mengumumkan di hadapan semua orang bahwa ia memutuskan menyerahkan separuh dari total keuntungan misi ini kepada rekan tempur barunya. Tersentak kaget, pemuda itu bertanya-tanya apakah ia pantas menerima setengah harta tersebut, padahal ia hanya turun tangan di saat-saat terakhir pertarungan melawan sang monster. Namun dengan tatapan tajam, sang kapten menegaskan, tanpa campur tangan sang pendatang baru, kelompok ini pasti sudah terbantai habis di tambang itu. Oleh karena itu, sang veteran meminta bocah itu menerima emas tersebut dengan bangga, karena ia berhak atas setiap keping dari hadiah berharga itu. Anggota tim lainnya bersorak setuju dan mengacungkan jempol, membuktikan rasa hormat mereka yang mendalam terhadap bakat mengerikan petarung ini. Sembari menggaruk pipinya, sang petualang merenungkan bahwa di antara jebakan mematikan dan sihir, musik, dirinya memang menjadi kunci utama di balik kesuksesan mutlak misi maut tersebut. Sambil menggenggam cangkir minuman, pemuda itu perlahan menyadari bahwa tak semua penghuni di dunia baru ini berhati busuk. Sang kapten lalu mengangkat gelasnya dengan penuh semangat, mengumumkan bahwa pesta hari ini adalah traktirannya. Seketika itu juga, para bayaran mulai menenggak minuman dan berpesta pora, merayakan kemenangan epik di hari yang melelahkan. Namun, pandangan sang karakter utama terpaku pada gadis berambut pirang yang melintas.
dibuat penasaran oleh sikap dinginnya di tengah hiruk-pikuk pesta. Pemuda itu pun bertanya kemana ia hendak pergi. Dan dengan senyum tipis gadis itu menjawab bahwa ia akan pergi berlatih sihir. Mendengar hal itu, pahlawan kita tercengang. Berusaha mencerna tekad gila macam apa yang membuatnya berlatih di larut malam begini. Di luar sana, sang penyihir duduk bersila di bawah siraman cahaya purnama, membiarkan energi mistis perlahan bangkit. Gadis itu memejamkan matanya, memasuki tingkat konsentrasi tertinggi, sementara aura kebiruan mulai mengalir bebas memenuhi udara. Bersembunyi di balik pohon, sang petarung mengamati segalanya. Berpikir bahwa gadis itu pasti sudah kehabisan tenaga setelah pertempuran berdarah tadi. Dengan tatapan penuh perhitungan, sang petarung menganalisis kekuatan yang bercahaya itu dan benar-benar terpesona oleh teknik magisnya. Petualang ini kemudian mulai berpikir, mungkin mempelajari ilmu sihir di masa depan adalah ide yang brilian. Sang petualang bertanya, apakah ia bisa belajar sihir meski membawa jaring yang berat? Dan gadis pirang itu menyetujuinya dengan semangat berapi-api. Terkejut dengan betapa mudahnya ia setuju. Pahlawan kita mendengarkan sang penyihir yang berkata bahwa ia memang sudah berniat memberikan semacam hadiah balasan untuknya. Gadis muda itu menegaskan bahwa sang pemuda telah menyelamatkannya dari maut. Tidak seperti seseorang, dan karenanya, ia akan dengan sangat senang hati mengajarkan mantra-mantra itu. Sambil menyindir keras sang kapten. Ia mengeluh bahwa kelompok ini tidak becus melindungi rekan sendiri. Sementara sang pendatang baru ini berada di level yang sepenuhnya berbeda. Namun, si rambut merah mendadak memotong pembicaraan mereka. Memperingatkan bahwa sihir tidak bisa dikuasai dalam sekejap mata, dan kelompok mereka harus segera angkat kaki dari desa ini dalam 2 hari. Merasa kesal, gadis itu mengusulkan agar sang petarung ikut bertualang bersama. Namun sang komandan meragukan mengapa pemburu sekuat dirinya sudi bergabung dengan mereka. Sambil merangkul erat pemuda itu, sang ketua berdalih bahwa seorang petarung sejati lebih suka menjadi serigala penyendiri, dan akan sangat tidak sopan jika mereka mengganggu perjalanannya. Pada detik itu, sang karakter utama menyadari bahwa dirinya sebenarnya tak punya tujuan pasti. Merasa bayaran ini hanya sedang memaksanya bertingkah angkuh tanpa ada alasan. Maka, sang pahlawan memutuskan untuk sedikit bersandiwara, menanyakan kemana arah tujuan tim ini selanjutnya. Mendengar dari si rambut merah bahwa mereka akan menuju kota perintis keempat, dengan wajah tanpa dosa. Pemuda itu menyatakan bahwa ia juga berniat menuju ke arah yang sama persis. Lalu bertanya, apakah ia boleh menumpang dalam perjalanan mereka. Membalikkan badannya, pemuda itu beralasan bahwa ia bisa mempelajari sihir selama di jalan. Sementara kedua rekannya menertawakan kebohongan konyol tersebut. Tiba-tiba, mereka berdua menerkam dan memeluk bocah itu dengan penuh kegembiraan. Berteriak bahwa ini adalah kebetulan luar biasa dan mereka sangat menginginkan sekutu yang tangguh. Dengan senyum tipis, sang penyintas menyadari bahwa tujuan selanjutnya telah ditentukan dengan sangat damai. Pagi harinya, karavan memulai perjalanan panjang mengiringi makhluk raksasa yang memikul tenda-tenda berat di punggungnya. Binatang raksasa ini bernama Taraste, salah satu monster sihir langka yang berhasil dijinakkan umat manusia untuk angkutan berat. Berjalan di dekat monster itu, sang pemburu terpukau oleh ukurannya yang sangat tidak masuk akal. Menyadari orang-orang menggunakannya sebagai pengganti kuda biasa. Di depan sana, gadis berambut merah menarik perhatian tim, memperingatkan mereka untuk bergegas karena perjalanan masih sangat jauh. Saat malam tiba, sang protagonis bermeditasi sementara sang penyihir tidur. Menyadari bahwa mempelajari hal baru itu sangatlah sulit. Berkeringat dingin, sang petarung merenungkan beberapa alasan mengapa hal ini begitu rumit. Tetapi bagian tersulitnya adalah usaha keras untuk terus mengulangnya. Ia kemudian teringat pelajaran rekannya, menyadari perkembangan hanya terjadi lewat repetisi konsisten, meski kemajuannya sangat lambat. Pemuda itu terus berkeringat deras, merenungkan bahwa tahap pelatihan mistis ini sangatlah berat dan seringkali terhenti di tingkat tertentu. Namun, ia sudah sangat terbiasa dengan rasa sakit dari mengulang hal yang sama berkali-kali hanya demi mendapatkan secercah hasil. Sang prajurit lalu mengingat 12 tahun penderitaan di masa lalu demi bertahan hidup dan menjadi jauh lebih kuat. Dengan itu, ia membuka matanya, memancarkan tekad membara untuk tetap fokus hingga ia mencapai keberhasilan yang diimpikan. Pada saat itu, seberkas cahaya sihir kecil muncul bersinar terang di udara. Menandakan sang pemburu sangat paham jalur kerja keras ini. Sang petualang lalu tersungkur kaget saat merasakan mana. Sementara gadis pirang itu bertepuk tangan merayakan kemajuannya. Namun, pemuda itu menyadari butuh 10 hari penuh hanya untuk merasakannya, menegaskan bahwa tugas ini benar-benar rumit. Sang penyihir duduk di sebelahnya, mengakui sang pemula cukup lamban, namun tetap hebat karena banyak yang mati tanpa pernah merasakan mana. Dengan sangat antusias, gadis itu mengumumkan waktu untuk tahap kedua, lalu membongkar tasnya mencari sesuatu yang penting. Sang guru kemudian mengeluarkan botol bercahaya dan menuangkan cairan sihir biru yang sangat misterius ke mangkuk kecil. Detik itu juga, ia memakai sarung tangan sambil dengan santai menyuruh sang prajurit untuk melepaskan bajunya. Pemuda itu benar-benar terkejut dengan permintaan tak terduga ini dan menatap rekannya tanpa
mengerti apa yang sedang terjadi. Angin dingin berhembus menembus pepohonan di hutan gelap. Diterangi bulan purnama yang membuat suasana sedikit canggung. Lalu, wanita itu mencelupkan jarinya ke cairan biru aneh tersebut, sementara pahlawan kita mencoba mencerna apa yang akan terjadi. Dengan punggung telanjang, sang petarung bertanya apa yang dia lakukan, dan si pirang menjelaskan dia sedang menggambar jalur untuk mengalirkan energi ke tubuhnya. Saat simbol bercahaya itu selesai, sang guru memperingatkan, dia akan menyuntikkan kekuatan dan meminta muridnya fokus merasakan. Dengan saksama, sang protagonis hanya mengangguk, bersiap menerima kekuatan misterius yang tak dikenal itu. Tangan wanita itu mendekati punggung sang prajurit, membuat lingkaran sihir bersinar, sangat menyilaukan dan memercikkan bunga api. Tiba-tiba, seluruh tubuh pemuda itu terbungkus cahaya biru super terang, membuat mata sang pemburu terbelalat tak percaya. Energi raksasa meniupkan angin kencang dari tanah saat sang penyintas menyadari kekuatan ini berada di level yang benar-benar berbeda. Sang pemburu merasakan energi luar biasa menyambar bak petir di dalam tubuhnya, mengalir jauh lebih pekat daripada darah. Gadis pirang itu lalu bertanya, apakah dia akhirnya bisa merasakan mana? Dan pemuda itu membenarkan ada sesuatu yang sangat kuat mengalir deras. Dengan senyum bangga, sang penyihir menjelaskan itu baru langkah pertama menggunakan mantra, dan segera membeberkan 3 tahapan dasar dalam ilmu sihir. Sang guru merincikan tahap pertama adalah merasakan energi, lalu menyimpannya di tubuh, agar kekuatan tersebut bisa dilepaskan pada akhirnya. Karena sang prajurit berhasil lulus ujian awal, wanita muda itu memutuskan ini waktu yang tepat untuk langsung masuk ke fase kedua. Pada detik itu, dia memperingatkan akan memandu mana tersebut ke jantungnya, meminta sang pahlawan menciptakan ruang imajiner seakan ia sedang menahan napas. Bercucuran keringat, sang protagonis memejamkan mata dan memusatkan fokus sekuat tenaga, menyiapkan tubuhnya untuk menampung kekuatan gila ini. Rekannya berteriak antusias untuk mulai dan mendorong gelombang cahaya biru raksasa langsung ke punggung muridnya. Simbol mistis di kulit sang petarung mulai memancarkan cahaya menyilaukan, menyerap setiap tetes kekuatan sihir hutan yang dahsyat itu. Namun tiba-tiba, pandangan pemuda itu berubah total. Seekor monster mengerikan muncul, perpaduan mimpi buruk antara serangga dan belalang sembah raksasa. Makhluk hijau raksasa ini bangkit dari kegelapan pekat. Wujudnya memancarkan aura mengerikan yang sanggup meremukkan mental siapapun. Monster kolosal itu mematung, sang petualang hanya bisa menatap ilusi mencekam tersebut. Bingung kenapa manifestasi ini muncul di benaknya. Tiba-tiba, monster itu menoleh perlahan. Mata merah menyalanya menatap tajam, menembus jiwa sang petarung. Lebih mengerikannya lagi, puluhan mata ganjil terbuka di tubuh monster itu, membuktikan bahwa iblis ini adalah ancaman tingkat bencana mutlak. Di dunia nyata, setetes aura gelap jatuh ke dahi sang guru. Gadis itu tersentak hebat, merasakan energi bayangan yang tiba-tiba meledak. Menyadari ada bahaya mengancam, gadis berambut pirang itu mematung pucat. Pikirannya berpacu keras, mencoba mencari kesalahan fatal dalam latihan ini. Detik itu juga, sihir biru yang mengelilingi sang penyintas mengamuk liar. Pusaran energi mematikan tercipta, membuat sang penyihir ketakutan. Dengan air mata berlinang, ia menyadari mana miliknya disedot paksa ke tubuh rekan barunya. Saat ancaman mematikan memuncak, ekor berbulu melesat dari ketiadaan, melilit erat pinggang gadis itu untuk menariknya dari zona kematian. Syukurlah. Serigala merah menariknya menjauh, menyelamatkan nyawanya. Sementara sang pemula tertinggal dalam pusaran kekuatan absolut yang tak terkendali. Tubuh penyihir itu terlempar ke udara. Lilitan ekor sang serigala menjaganya dengan kokoh dari hantaman energi mematikan. Setelah diturunkan dengan aman, gadis itu menatap sang monster berbulu. Masih syok dan mencoba memahami insting perlindungan hewan tersebut. Ia menghela napas lega, menyadari bahwa makhluk itu merasakan bahaya fatal, lalu bergerak kilat untuk melindunginya dari tekanan mematikan. Tepat pada detik itu, suara sang tokoh utama memecah keheningan, memanggil rekannya bersamaan dengan lenyapnya aura sihir biru tersebut. Menatap sang guru, pemburu itu bertanya santai, ia melihat rekan wanitanya pucat pasi ketakutan, masih gemetar. Si gadis pirang menyadari bahwa ilusi gila tadi adalah cerminan dari dunia mental sejati. Sebuah wujud nyata dari kekuatan absolut seseorang. Dimensi mistis ini menciptakan alam semesta pribadinya sendiri. Di dalamnya, setiap petarung memiliki ruang unik, mewakili kerasnya pengalaman dan jalan darah yang telah mereka lalui hingga detik ini. Namun, otaknya menolak percaya. Bagaimana wujud iblis sekejam itu bisa bersemayam di dalam jiwa sekutu barunya? Dengan tatapan tajam, ia menghampiri pemuda itu, menuntut kejujuran mutlak tentang rahasia kelam di masa lalunya. Sang penyembuh bertanya panik, apakah pemuda itu tak sengaja menelan inti mana selama perjalanan mautnya? Mendengar itu, sang petarung memiringkan kepala. Wajahnya polos, bingung mendengar istilah asing yang baru pertama kali ia ketahui. Penyihir itu menjelaskan tentang kristal monster. Tanpa dosa, sang pahlawan membenarkan bahwa ia memakan batu bercahaya itu setiap saat. Gemetar nari, kendali emosi gadis itu hancur. Ia menjerit, bertanya sudah berapa lama pemula gila ini melakukannya dan seberapa banyak jumlahnya. Dengan sangat tenang,
Pemuda itu menjawab ringan, bahwa selama 10 tahun ia sudah menelan puluhan ribu batu kristal tersebut. Melihat reaksi paniknya, petualang itu bingung, apakah ada masalah? Sementara si gadis pirang menjerit, bahwa ini adalah kiamat kecil. Berusaha mengatur napas, sang guru memaparkan, akibat fatal, jika manusia menelan inti tersebut. Dengan suara tercekat, ia menegaskan, bahwa siapapun yang melanggar pantangan itu, akan mati di tempat, atau bermutasi menjadi monster menjijikan. Tepat saat itu, cahaya bulan menyinari wajah sang pemburu, memperlihatkan kilat merah yang sangat mencekam di kedua matanya. Gadis itu lalu menjelaskan tentang hukum karma, atau sering disebut sebagai kutukan pembalasan. Ini adalah energi gelap dari alam iblis, yang membuat para monster menjadi sangat buas. Siapapun yang menyerapnya akan mendapat kekuatan tiran. Dan inti mana terbuat dari energi ini. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan menembus hutan. Tapi sang penyihir terus kepikiran, ingatannya melayang kembali pada para pendeta kegelapan. Ia ingat betul, saat gerbang dunia lain terbuka, kutukan karma mulai melahap segalanya tanpa sisa. Saat itu, manusia serakah mulai memakan inti mana, bahkan mengorbankan nyawa lain kepada monster. Dan sekarang, pemuda ini membenarkan, telah menelan puluhan ribu inti mematikan itu selama 10 tahun. Dirundung teror, si gadis pirang bertanya-tanya, mungkinkah rekan barunya ini adalah salah satu dari pendeta sesat itu? Tapi ia menepis pikiran itu, musuh tak akan menunjukkan dunia mentalnya secara terbuka. Namun, kejanggalan ini terus menghantuinya saat sang pemburu berlatih. Mengabaikan peringatan bahaya, pemuda itu mengambil inti monster yang baru ditebasnya. Membuat sang penyihir melotot, ia memakannya langsung tanpa ragu. Sambil menyilangkan kedua tangannya, gadis itu menatapnya lekat-lekat, menyadari bahwa pria di hadapannya ini benar-benar diselimuti misteri pekat. Sang penyembuh memberi peringatan keras. Apapun yang terjadi, kebiasaan menelan inti mana harus dihentikan. Namun, pemuda itu hanya membatin. Dia sendiri adalah bukti nyata bahwa tubuhnya baik-baik saja. Meski begitu, ingatannya kembali pada pertarungan hampa tanpa rasa takut. Seolah jiwanya selalu haus akan pertumpahan darah yang epik. Sang petarung mulai ragu. Mungkinkah hasrat bertarung yang gila ini lahir dari inti mana yang ia telan? Pemuda itu hanya menjawab sekenanya. Membuat gadis berambut pirang itu mendengus kesal dan memintanya untuk tidak meremehkan peringatannya. Gadis itu lalu membentak. Jika terus begini, kemampuan sihirnya akan lenyap selamanya. Mendengar itu, sang tokoh utama pun terbelalak kaget. Dengan panik ia memastikan kebenarannya. Sang penyihir sampai geleng-geleng kepala. Tak habis pikir sihir lebih penting daripada nyawanya sendiri. Sambil membuang napas panjang, gadis itu menjelaskan bahwa kondisinya sekarang membuat aliran mana tersumbat, tapi ia menyuruhnya tenang, karena seni bela diri mana masih bisa digunakan. Sang pemburu mengerutkan kening. Istilah seni bela diri mana benar-benar terdengar asing di telinganya. Perjalanan panjang berhari-hari pun usai. Rombongan itu akhirnya menginjakan kaki di kota perintis Kampak. Di pusat kota, patung malaikat raksasa berdiri megah di tengah lautan manusia. Pemuda kita takjub melihat banyaknya tentara bayaran. Namun sang kapten menganggap itu pemandangan biasa. Sang kapten lalu membocorkan fakta mengejutkan. Misi kali ini diawasi langsung oleh seorang ksatria suci. Ksatria agung itu bernama Raimon. Sosoknya memancarkan aura luar biasa dengan zirah berkilau yang menyilaukan mata. Mata pahlawan kita membelalak kagum. Kehadiran ksatria itu benar-benar memancarkan tekanan yang luar biasa. Menyadari aura mengerikan yang menguar dari ksatria itu, ia tahu pria itu bukan orang sembarangan. Ia pun bertanya, apakah lautan manusia ini selalu muncul setiap ksatria suci bertugas? Sang pemburu dengan polosnya bertanya, apakah kumbang emas adalah monster serangga? Sang penyihir spontan melongo mendengar kepolosannya. Melihat wajah bingung temannya, gadis berambut pirang itu akhirnya sadar. Pria ini murni hanya tahu cara membantai monster. Pria berambut merah turun tangan. Ia menjelaskan bahwa kumbang emas adalah julukan untuk penguasa paling sukses dan terkaya di wilayah itu. Namun dengan raut wajah muram, pemimpin kelompok itu membeberkan bahwa sang tokoh berkuasa baru saja menghembuskan napas terakhir. Sang petualang curiga, apakah ada misteri pembunuhan? Namun tentara bayaran itu menyebut semuanya masih sebatas rumor liar. Rasa penasaran sang pemuda terjawab. Kerumunan ini terjadi karena mendiang penguasa itu meninggalkan 2 orang putra pewaris tahta. Karena harta warisan harus segera dipindahkan, pengawalan ketat sangat dibutuhkan. Kini semuanya masuk akal, pantas saja para tentara bayaran berkumpul bak semut menerubungi gula. Tepat pada detik itu, nama kelompok mereka menggema di udara. Pasukan Marlin hitam dipanggil maju ke depan pentas. Dengan darah mendidih, sang kapten menarik rekan barunya, ini adalah panggung mereka. Si rambut merah langsung memperkenalkan pemuda itu di hadapan sang ksatria, membanggakannya sebagai kartu as terkuat milik mereka. Bisik-bisik meremehkan mulai terdengar. Benarkah bocah kurus ini sang pemecah kepala? Penampilannya sama sekali tidak meyakinkan. Sang pemburu kebingungan dengan julukan konyol itu. Namun kaptennya berbisik tajam menyuruhnya untuk mengangguk saja pada apapun yang terjadi.
Tanpa sepatah kata, tatapan setajam pedang milik Satria Suci itu menguliti sosok kedua tentara bayaran di hadapannya. Raymond lalu memecah keheningan. Pasukan Marlin hitam resmi disewa dengan bayaran fantastis, 100 koin emas. Sorak-sorai meledak dari sang pemimpin kelompok. Si rambut merah lalu menjelaskan, separuh emas ini untuk keringat mereka, dan sisanya murni karena nama besar yang mereka bawa. Sang kapten berterima kasih pada julukan pemecah kepala milik si pemuda. Berkat gelar mengerikan itulah pundi-pundi emas mengalir deras. Tentara bayaran itu menyeringai, julukan itu bukan tanpa alasan. Pria ini punya kebiasaan brutal, menghancurkan tengkorak monster yang dihadapinya. Namun sang tokoh utama hanya memasang wajah datar, membatin dalam hatinya. Siapapun yang menciptakan nama itu pasti tidak punya selera seni. Di balik perayaan sang kapten, pemuda itu berpikir reputasi ini boleh juga untuk dimanfaatkan. Instingnya berkata, popularitas ini akan menjadi tiket emasnya menuju seni bela diri mana yang ia idam-idamkan. Tirai malam menyelimuti kota, namun di markas tentara bayaran, cahaya terang menandakan sebuah pesta liar baru saja dimulai. Di dalam sana, arena pertarungan bawah tanah bergetar. Pria-pria berotot saling adu jotos diiringi teriakan histeris para penonton. Di tengah kekacauan, sebuah pukulan telak menghancurkan wajah salah satu petarung. Sang penyihir menatap ragu, memintanya berpikir ulang. Tapi tekannya sudah bulat, Ksatria Suci memakai seni bela diri mana. Dengan seringai tipis ia mengungkap rencananya. Ia akan memancing perhatian para ksatria di arena ini. Sang petarung sangat paham, Ksatria Suci selalu haus akan bakat luar biasa. Waktunya untuk unjuk gigi. Jika bakat brutalnya diakui, perlakuan khusus dan ilmu tingkat tinggi sudah pasti ada di genggaman. Pamer kekuatan? Itu keahlian alaminya. Tanpa ragu, ia melangkah maju menantang lawan pertamanya di arena berdarah itu. Arena ini adalah panggung paling sempurna untuk mempertaruhkan nama besarnya dan mencuri pandangan para ksatria suci. Pertarungan dimulai. Lawan raksasanya menerjang brutal dengan kepalan baja. Namun dengan kelincahan tingkat dewa, sang pemburu menghindari maut itu layaknya menari di udara. Serangan balik yang mematikan dilancarkan. Tinjunya mendarat sempurna menghancurkan wajah lawan. Disusul tebasan secepat kilat ketengkup, membuat raksasa itu tumbang tanpa ampun. Dan sebagai penutup laga berdarah ini, sang pejuang melepaskan serangan lutut penghancur yang mengakhiri laga selamanya. Penonton bersorak histeris, dan penantang baru melompat ke arena menuntut gilirannya. Dari ruang VIP yang eksklusif, sang ksatria suci mengawasi semuanya sambil menenggak minumannya. Pemuda itu sadar tatapannya telah terkunci. Ia pantang lengah, karena ini baru langkah awal dari rencana agungnya. Demi mendapat pengakuan sang ksatria, ia harus meratakan lebih banyak petarung di arena berdarah ini. Sang petualang yakin, sekadar menumbangkan 2 atau 3 musuh rendahan takkan pernah memuaskan. Tujuannya, itu hanya akan memancing sedikit rasa penasaran. Namun, jika ia membantai puluhan lawan sekaligus, takdir akan menuliskan kisah yang sepenuhnya berbeda. Ia yakin, jika Raymond adalah ksatria sejati, ia akan memberikan reaksi khusus, dan tepat sesuai prediksi. Ksatria itu menoleh pada muridnya, memerintahkannya turun untuk menghabisi sang pemuda. Sang murid bernama Rex mendecih kesal. Harga dirinya terluka karena harus meladeni tentara bayaran rendahan. Sang penyintas menyeringai, sadar bahwa inilah saat negosiasi sesungguhnya dimulai. Namun saat Rex bersiap melompat turun, pahlawan kita justru dengan angkuh menolak bertarung. Lewat penolakan arogan tersebut, ia membuka jalan untuk menguasai seni mana, membiarkan Rex mematung keharanan. Malam kembali menyelimuti markas tentara bayaran di bawah sinar bulan purnama. Di dalam, sang penyihir pirang masih tenggelam dalam kebingungan total. Kapten kelompok pun dibuat pusing 7 keliling oleh tingkah gila rekan barunya. Kembali ke arena, lautan petarung seketika bungkam, seakan tak percaya dengan nyali pemuda itu. Terbakar amarah, Rex berteriak dari balkon, menuntut alasan di balik penolakan pengecut tersebut. Sang murid menggeram penuh emosi, berbanding terbalik dengan gurunya yang mengamati dalam diam. Dengan tenang, sang ksatria bertanya, apakah petarung itu terluka? Sambil menyeringai penuh arti, sang petualang mengangkat tangannya yang diperban dan menepis dugaan tersebut. Ksatria suci itu pun menuntut alasan pasti. Mengapa duel sakral ini ditolak mentah-mentah, padahal ia baik-baik saja? Pemuda itu menegaskan identitasnya sebagai tentara bayaran pemburu harta. Ia takkan menari tanpa bayaran. Sambil tersenyum pongar, ia menantang mereka dalam sebuah taruhan. Ksatria suci memicingkan mata, meragukan apakah mereka memiliki sesuatu yang sepadan untuk dipertaruhkan. Sang pemburu merendah sebagai orang biasa, namun sesumbar bahwa kekayaannya takkan habis 7 turunan. Ia lalu mengacungkan kantong tebal berisi koin emas murni. Penonton seketika mencemooh, menganggapnya badut bodoh karena berani berjudi melawan seorang ksatria suci. Urat kemarahan menonjol di dahi Rex. Giginya gemeretak hebat melihat kelancangan tentara bayaran itu. Pemuda berambut merah itu bersiap menolak, namun sang guru mengangkat tangan, membungkam amarah muridnya dalam sekejap. Dengan tatapan setajam pedang, sang ksatria mengajukan tawaran balik. Ia mendeklarasikan bahwa pemuda itu bebas dari segala tuntutan atas kedera di dalam arena.
Kesatria berambut perak itu tahu pasti. Kebebasan membunuh inilah yang diam-diam sangat mereka dambakan. Sang pemuda menyeringai, sadar ia kini bisa melepaskan seluruh kekuatannya. Ia setuju, dan akan menagih hadiahnya setelah pertumpahan darah usai. Dua petarung kini berhadapan di tengah arena berdebu. Rex mulai memasang kuda-kuda mautnya. Sorot mata sang kalan ksatria memancarkan tekad membunuh yang murni. Sementara pahlawan kita membalasnya dengan aura yang tak kalah pekat. Penonton meneriakkan julukannya hingga serak. Mereka mempertaruhkan seluruh harta benda demi kemenangan sang pemuda misterius. Rekan-rekannya menatap tegang. Sang penyihir meminta sinyal jika nyawanya terancam. Tapi ia hanya membalas dengan senyuman santai. Lewat seringai angkul, sang penyintas mendeklarasikan, kemenangan mutlak telah berada di genggaman tangannya. Rex bertanya sejauh mana ia harus bertarung, dan perintah yang turun adalah habisi dia. Sang ksatria memperingatkan, anjing bayaran ini bukan mangsa yang mudah. Si rambut meras menyetujuinya, seketika. Ledakan aura keemasan meletus mengamuk dari sekujur tubuhnya. Penonton bergidik ngeri menyaksikan kemegahan seni mana. Sorak-sorai menggemuruh. Dengan kaki yang bersinar terang bak matahari, ia menghentak bumi hingga retak. Dengan kecepatan kilat yang tak kasat mata, sang murid melesat untuk merobek pertahanan pahlawan kita. Mata sang pemburu menyempit, ia sadar betul. Monster di hadapannya ini berada di dimensi kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Rex melepaskan pukulan mematikan. Terbungkus badai energi mana kemasan yang siap menghancurkan tulang belulang. Sang pejuang tahu, satu pukulan telak itu bisa mengantarnya ke neraka. Namun senyumnya justru melebar. Inilah keagungan seni mana, pertarungan ini akan jadi sangat mendebarkan. Namun hal gila terjadi. Pemuda itu menahan tinju pembawa maut tersebut, hanya dengan tangannya yang berbalut perban. Benturan dua kekuatan besar itu menciptakan ledakan gelombang energi emas, yang menyapu bersih seluruh arena. Dahsyatnya daya hancur itu menghempaskan pahlawan kita mundur, terseret membelah tanah sejauh beberapa meter. Dengan tatapan mematikan, sang murid menuntut nama lawannya, yakni Jin. Si rambut merah bersumpah, akan membuat Jin menyesal karena telah meremehkan ksatria suci. Menyaksikan kiamat kecil itu, sang kapten memucat pasrah. Ia yakin sang penghancur kepala akan menemui ajalnya hari ini. Sang penyihir berkeringat dingin, ia sangat cemas melihat rekannya yang mulai terdesak mundur. Di sisi lain, ksatria suci mengawasi dari balkon dengan tatapan mata yang dingin. Sang murid melepaskan rentetan serangan mematikan. Tapi pemuda itu menari menghindarinya dengan sangat tenang. Dengan tingkat presisi dewa, ia terus menangkis kilatan serangan emas si rambut merah itu. Mengamati duel tersebut, sang ksatria merasakan aura ganjil berhembus di udara dan mulai curiga. Ia teringat tentara bayaran itu menumbangkan musuh lain dalam satu pukulan maut. Tapi kini situasinya berbeda. Gerakannya seperti sengaja ditahan, membuat Raimon curiga ada rencana terselubung. Diiringi raungan perang, murid ksatria itu memusatkan tenaga untuk serangan mematikan selanjutnya. Kepalan tangannya bersinar terang, mengumpulkan kepadatan energi mana maksimal untuk satu pukulan penentu. Serangan brutal itu mendarat telak pada pahlawan kita yang tampak diam tanpa perlawanan. Namun mengejutkannya, pemuda itu menangkis seni mana tersebut hanya dengan tangan kosong. Sang kapten terbelalak kaget, tak percaya dengan kemustahilan yang baru saja terjadi di depan matanya. Ia seolah melihat ilusi dari dunia fantasi yang mustahil. Melihat luka gores kecil di tangannya, sang pemburu merasa pemanasan ini sudah cukup. Matanya berkilat tajam. Ia bergumam bahwa itu sudah lebih dari cukup untuk mengukur batas kekuatan. Tempur si rambut merah. Ia pun mengepalkan tangan, mengumumkan kini gilirannya untuk menguji ketahanan fisik lawan. Dengan satu pukulan berdaya hancur tinggi, tinju mautnya mendarat sangat telak di perut sang murid yang sama sekali tak siap. Mata pemuda rambut merah itu melotot nyeri, merasakan hantaman rasa sakit luar biasa dari serangan kejutan itu. Sang ksatria sampai terperanjat melihat reaksi muridnya yang lumpuh hanya karena satu pukulan biasa. Jatuh berlutut memegangi perutnya, sang murid tak sanggup bangkit akibat benturan keras itu. Ia akhirnya sadar, lawannya sedari tadi hanya sedang bermain-main dan menikmati pertarungan. Pemuda itu lalu memprovokasi, apakah seni mana yang membuat bocah itu masih bisa bertahan dari pukulan mautnya. Sang murid meledak dalam amarah, sekaligus penasaran sejauh mana kekuatan iblis lawannya ini. Dengan seringai sadis, petarung itu bertanya berapa pukulan lagi yang bisa ditahan ksatria muda ini. Di momen menegangkan itu, sang murid kebingungan saat melihat bayangan gurunya tiba-tiba muncul. Dari belakang, sang ksatria langsung menghentikan pertarungan, mendeklarasikan kekalahan mutlak bagi muridnya hari ini. Ksatria suci itu berkata sesuai janji. Ia akan mengabulkan permintaan pemuda tersebut dan resmi menutup duel ini. Pahlawan kita sedikit mendecak kesal karena darahnya baru saja memanas. Namun dengan seringai tipis, ia puas karena rencana besarnya akhirnya berjalan sempurna. Musik sontak, seluruh penonton di arena bersorak histeris, merayakan kemenangan epik sang penakluk mematikan. Adegan pun beralih ke kediaman raksasa dan super mewah milik klan kumbang emas di keheningan malam. Di dalam, seseorang mengunyah makanan dengan raku sebagai iblis kelaparan. Mereka adalah Derek dan Cedric, dua putra mendiang yang sedang melahap habis pesta jamuan.
Salah satu dari mereka mengumpat kesal. Butuh 10 hari untuk menembus pelindung dan mengutuk keras aliansi gereja. Sang kakak mengangguk setuju, mencemooh bahwa pihak gereja itu hanya penuh janji manis tanpa bukti nyata. Dilanda cemas, salah satunya menggebrak meja, mempertanyakan apakah mereka bisa selamat sampai waktu itu tiba. Saudaranya menjawab mereka hanya bisa berdoa, fisik mereka sanggup bertahan. Mengungkap sebuah rahasia mengerikan. Di punggung mereka, merayap formasi kristal biru yang aneh, menjijikkan, dan terus tumbuh bagai parasit. Di tempat lain, Raymond tampak berdiri tegap di dekat sebuah pohon dalam sesi latihan khusus. Seni mana adalah teknik rahasia memanipulasi energi, guna menembus batasan fisik maupun ketajaman senjata. Siapapun yang berbakat bisa memicunya, tapi tingkat penguasaanlah yang menentukan kekuatan absolut. Melalui teknik ini, membelah gunung sekalipun bukanlah mitos jika memakai tebasan api suci. Hanya dengan satu ayunan pedang yang santai, sang satria membelah batang pohon raksasa itu dengan sangat mulus. Ia menyarungkan pedangnya kembali, diiringi pendaran aura emas suci yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Sang murid, Rex, menatap takjub dan memuji kekuatan gurunya yang di luar nalar. Si rambut merah itu tak henti melempar pujian. Namun sang satria tersenyum tajam dan berkata kini giliran Rex yang berlatih. Dengan antusiasme membara, Rex yang kini berwujud mutasi hibrida serigala, menyanggupi untuk memulai latihan nerakanya. Pahlawan kita mengawasi dari bayang-bayang, merasa wujud sang murid sangat tak asing baginya. Ia meneliti tebasan di pohon itu dan menyadari kekuatan gurunya berada di dimensi yang berbeda dari Rex. Meski begitu, naluri bertarungnya mengatakan bahwa di level monster seperti itu, menebang pohon sebetulnya bisa dilakukan murni tanpa teknik khusus. Tiba-tiba sang satria sudah bergeser ke sebelahnya, memperingatkannya untuk fokus karena ia sudah memperagakan rahasia kekuatannya. Kesatria itu menjelaskan secara rinci, sama persis seperti serat otot yang menegang saat lengan ditekuk. Sang guru mengajarkan bahwa pemuda itu harus memadatkan aliran mana ke dalam jaringan ototnya. Pemuda itu tersadar, inti ajaran ini sangat identik dengan apa yang pernah Claire wariskan padanya. Mendadak, kilatan aura biru meledak tepat di wajahnya, membuatnya benar-benar terkejut dengan reaksi di luar kendali ini. Arus energi murni mengalir deras membakar setiap inci nadinya. Ia bertanya-tanya kapan tepatnya ia menimbun mana semengerikan ini. Ingatannya berputar ke momen saat temannya menyalurkan mana, dan ia tersadar energi biru pekat ini adalah jejak kekuatan gadis tersebut. Sontak, ledakan aura campuran ungu dan biru berpendar menyilaukan, melingkupi tubuh pemuda itu bagai dewa perang. Sang KSATRE pun menginstruksikan agar ia mulai melepaskan aliran mana itu perlahan melalui gerakan fisik. Sang guru terbelalak. Aura ungu pekat tiba-tiba meledak dari tubuh murid barunya. Sang prajurit menghunuskan pedangnya yang kini sepenuhnya diselimuti oleh energi gelap mencekam. Raymond sangat terkejut. Pemuda itu langsung menguasai seni mana sesaat setelah mempelajarinya. Sang satria membatin kekuatan mengerikan apa yang sebenarnya memancar dari pedang bocah itu. Ia menjelaskan bahwa wujud mana mencerminkan jiwa penggunanya. Dengan tatapan tajam, sang guru menerka kegelapan apa yang bersemayam dalam diri muridnya. Tersenyum penuh percaya diri, sang pemburu menggenggam pedangnya yang berpendar, siap menguji kekuatan barunya. Ia melepaskan rentetan tebasan mematikan. Namun, pemuda itu merasa teknik ini terlalu menguras tenaga untuk hasil yang diberikan. Meski begitu, ia mengakui pedang beraura ungu miliknya terlihat sangat epik dan tak sabar untuk bertarung lagi. Adegan beralih. Rombongan karavan kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan menunggangi kura-kura kagu raksasa. Sang penyihir kagum melihat perkembangan pesatnya, sementara ia berterima kasih atas bimbingan wanita itu. Pemuda itu lalu bertanya tentang kondisi temannya, menyadari bahwa aliran mana gadis itu telah merasuk ke tubuhnya. Mendengar itu, sang penyembuh tersipu gugup, namun ia tersenyum, menyebutnya sebagai hadiah karena telah menyelamatkan nyawanya. Sang prajurit merasa mana itu terlalu besar, tapi ia akui hal itu mempercepat proses belajarnya. Tiba-tiba, ksatria magang muncul. Ia mencibir sang pemuda karena terlalu bangga hanya dengan teknik dasar. Si rambut merah menyuruhnya berlatih lebih keras dan berterima kasih pada Raymond. Sang pemburu hanya menatapnya, menebak apakah ia masih dendam atas kekalahan kemarin. Dengan senyum jahil, ia memutuskan untuk sedikit memancing emosi sang magang demi hiburan semata. Tepat saat itu, Raymond menepuk bokong kuda muridnya hingga membuat hewan itu terkejut. Kuda itu panik dan meringkik liar, membuat si rambut merah nyaris mencium tanah. Sang guru melaju pergi, memperingatkan muridnya untuk bersikap tenang. Tiba-tiba, teriakan amarah bergema tajam, membuat pahlawan kita kebingungan melihat keributan itu. Piring-piring makanan berterbangan di udara. Seseorang berteriak kelaparan dan menuntut untuk segera dilayani. Sang protagonis bertanya heran, namun ksatria itu menenangkannya agar tidak terlalu memikirkannya. Ia menjelaskan, itu hanyalah kelakuan arogan putra kumbang emas yang selalu menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sang ksatria menegaskan, mereka tak pernah berhenti makan sejak kematian ayah mereka. Ia menyarankan untuk mengabaikannya saja daripada membuat kepala pusing.
Namun pahlawan kita merasa ada yang janggal, firasat buruk mulai merayap di benaknya. Semakin rakus mereka makan, semakin kuat debaran firasat buruk di dada sang prajurit. Seketika, kilasan monster aneh nan mengerikan melintas di matanya. Bencana besar akan segera tiba. Sang pemburu merasakan hawa kemunculan iblis buas di tengah karavan. Instingnya meronta, matanya terbelalak waspada menyambut bahaya fatal yang mengancam. Tepat saat itu, kura-kura raksasa mengamuk brutal. Ia meronta ganas, menjatuhkan semua muatan di punggungnya. Makhluk pembawa kargo lainnya ikut kehilangan kendali dan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kepanikan melanda semua orang. Hewan pengangkut klim itu tiba-tiba berubah menjadi monster yang mengamuk liar. Sang Ksatria Suci langsung menyadari kekacauan ini terhubung dengan ambisi gila putra bangsawan yang mati itu. Sang guru memanggil muridnya. Rex dengan sigap merespons perintah atasannya tanpa keraguan sedikit pun. Pemuda berambut merah itu bersiap tempur, melepaskan aura mana emasnya yang berkobar. Raimon memerintahkannya untuk menjinakkan makhluk itu dan mengamankan para klien. Kura-kura raksasa itu terus merangsek maju, sementara Rex mengangguk mantap menerima perintah gurunya. Mengerikan. Duri tajam bermunculan dari punggung makhluk itu. Lalu sesosok monster aneh bertentakel dengan taring mematikan merobot keluar dari sana. Pelayan dan temannya terhempas ke belakang. Dengan gemetar, ia bertanya-tanya, apakah itu wujud sesosok iblis? Gadis itu menjelaskan, iblis sejatinya adalah manusia yang telah bermutasi menjadi monster akibat kutukan karma. Pahlawan kita terguncang hebat. Membayangkan seorang manusia bisa berubah menjadi makhluk sekeji itu sungguh mengerikan. Mengamati dari kejauhan, sang Ksatria Suci justru menyeringai tipis. Merasa sangat tertarik dengan tontonan ini. Tanpa membuang waktu, sang guru melompat menyongsong pertempuran mematikan itu. Menghunuskan pedangnya, ia bersiap melepaskan tebasan api suci yang sangat dahsyat. Kilatan serangan emas itu menebas tubuh monster menjadi dua dengan akurasi dan kekuatan mutlak. Namun sang Ksatria terbelalak. Menyadari ada ancaman fatal. Ia meneriakkan nama muridnya dengan panik. Tentakel monster itu melesat cepat ke arah Rex. Mengom penuh amarah, pemuda berambut merah itu mengerahkan seni mana untuk menebasnya. Potongan-potongan tubuh iblis itu berjatuhan ke tanah setelah dihancurkan oleh serangan mematikan sang Ksatria magang. Namun mimpi buruk berlanjut. Tubuh inti monster itu beregenerasi dengan kecepatan mengerikan. Sang guru terbelalak tak percaya melihat regenerasi gila itu, lalu berteriak menyuruh Rex segera berhenti. Mendadak, wajah monster raksasa bermata merah, pekat membayangi sang murid. Mendongak ke atas, pemuda itu gemetar hebat dan menggertakkan gigi saat menatap ancaman maut yang tepat di depan matanya. Tepat pada detik krusial itu, sebilah pedang menebas dengan kekuatan dahsyat, memuncratkan darah ke segala arah. Sabetan pedang itu ternyata sukses menembus telak lengan sang monster yang berniat brutal menerkam Ksatria muda.